Yayasan Lentera Quran. Jadi kepada Bang Sani saya persilahkan. Ya, terima kasih Nilam, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya, ini yang paling penting kepada kedua orang pembicara kita. Ada Mbak Lisa ya, sama Mbak Luli ya. Jadi terima kasih banyak sudah mau berbagi ilmu, sharing-sharing dengan kita semua di sini, yang kebetulan pada hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Quran ya. Lentera Quran ini sebenarnya ada dua sih legalnya. Satu Yayasan Lentera Quran yang pertama kali berdiri, lalu yang kedua kita lalu buat PT, namanya PT Teknologi Internasional Quran. Either way sebenarnya kami satu tim sih, legalnya manapun. Jadi bagi para peserta sekalian, selamat datang. Ini sebenarnya kenapa ya? Hari Kamis jam 1 siang lagi ya, jam kerja ya. Jadi ini sebenarnya acara internal kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami memang punya yang kami namakan LQ Time, di mana seluruh personilnya Lentera Quran itu ngumpul seminggu sekali. Nah makanya di jam kerja gitu. Memang kami setiap jadwalnya Kamis jam 1. Nah jadi kami isi dengan berbagai macam acara. Biasalah ya, kalau tim itu kan ada meet up regulernya ya. Memang biasanya kan pekanan juga ya. Nah jadi dari survei yang terakhir ke seluruh personilnya Lentera Quran, kita kasih ngumpulin banyak ide, lalu kita voting ide-idenya. Nah, ada acara A, B, C, D, E, F, G. Nah, lalu termasuk ada yang ngasih ide, kita pengen ada sharing nih tentang pintar berinvestasi syariah. Nah, jadi ceritanya begitu. Dan saya juga nggak ngerti ya kenapa ini agenda yang ini tuh nilainya tinggi sekali gitu. Jadi dari semua yang ngisi di Learn Quran, para personilnya ini menilainya sangat bagus dan bagus. Itu aja pilihannya. Jadi dari 7 pilihan, skala yang 2 di atas itu semua milih itu gitu. Nah mungkin pada kebanyakan tabungan kali yang Mbak Lisa ya. Jadi udah mikirnya investasi gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Tapi anyway ya udah gitu. Sesuai dengan aspirasi teman-teman, kita adain ya. Akhirnya alhamdulillah bisa silaturahim dengan Mbak Lisa dan Mbak Luli sebagai ulamanya yang kompeten di bidang ini. Alhamdulillah juga bisa silaturahim dengan Lentera Quran. Dan memang biasanya kalau agendanya itu bisa kita buka untuk umum, maka kita buka untuk umum. Biasanya seperti itu. Nah, jadi memang kalau memperhatikan kan tidak setiap hari Kamis jam 1 ya. Kita mengadakan acara yang untuk publik begini, tapi sebenarnya kami setiap Kamis jam 1 tuh ngumpul gitu. Nah, karena memang kebanyakan sebenarnya agenda internal. Nah, cuman kami berpikir ya kalau bisa dibuka untuk umum, kenapa enggak gitu ya? Kan Nabi kita bersabda, sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat ya bagi orang lain kan. Nah, jadi saya berharap kepada para peserta sekalian bisa menggali manfaatnya juga, ya terutama bagi para personil Lentera Quran ya yang tentu saja ada di sini. Kalau mereka kayaknya sih semangat banget nih untuk ini ya, karena dari 20-an ide ya kemarin ya, ide agenda ya, itu memang yang paling tinggi itu ini Mbak Lisa. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya juga kenapa ya pada tertarik. Saya juga nggak tahu gitu. Saya juga penasaran juga sebenarnya. Demikian ya. Mungkin saya mau menyampaikan, seharusnya kan moderator kita Ustadz Fajri ya. Nah, cuman mungkin digantikan ya sama Nilam ya. Iya, sepertinya begitu, Bang. Iya, karena sebenarnya Ustadz Fajri itu dia lagi di New York sekarang itu. Jadi harusnya di time zone-nya dia sekarang jam 12 malam.
tepat tengah malam gitu, mungkin dia ketiduran. Jadi kita maklumin aja ya, saya mohon izin kepada para peserta semua. Demikian mungkin tanpa berpanjang kalam, juga terima kasih kepada para penyelenggara semuanya yang telah koordinasi ya dengan Mbak Lisa, dengan Mbak Luli, lalu menyelenggarakan ini semua sehingga bisa terselenggara dengan bagus, sampai ada recordingnya, sampai ada live YouTube-nya dan seterusnya ya. Nah, artinya kalau ada live YouTube-nya ini berarti ini ilmunya bisa diakses seterusnya, nggak hanya pada saat ini aja ya, insya Allah ya. Nanti bisa dilihat linknya tuh di kanal YouTube Learn Quran ya. Search aja di YouTube, ada nanti yang logonya logo Learn Quran gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Bang Sani atas sambutannya. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa acara ini merupakan acara internal, tapi kita mau agar manfaatnya itu tidak hanya untuk internal Al-Quran saja, tapi juga bisa meluas dengan mengadakan acara ini menjadi acara publik gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung menuju ini ya, acara inti, yaitu pemaparan materi dari dua pembicara kita. Yang pertama dari Mbak Lisa ya, lalu setelah itu yang kedua dari Mbak Iin, seperti itu. Mungkin kepada Mbak Lisa bisa langsung share materinya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nilam. Suaranya terdengar ya? Iya, terdengar Mbak. Cuman ini saya masih belum bisa share screen, masih disable participant. Mungkin oke. Iya, coba saya berikan. Baik, mungkin saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk silaturahmi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sani dan tim Learn Quran, juga Ustadz Fajri yang tempo hari sudah berkomunikasi ya terkait dengan agenda hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saya juga sebenarnya masih terus belajar juga. Tadi kalau dibilang masternya, saya jadi ini juga nih, deg-degan juga nih jadinya. Karena sebenarnya saya juga masih terus belajar ya. Jadi nanti mohon teman-teman kalau misalkan ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita insya Allah diskusi. Saya coba share, apa sudah bisa? Oke. Materinya. Nah, ini dia materinya. Oke, jadi sebenarnya kemarin dari panitia kan ada ya tornya beberapa 6 ya, kayaknya 6 poin gitu. Jadi saya bagi sama Mbak Iin. Ini terima kasih juga Mbak Iin sudah berkenan ya untuk menemani sharing siang hari ini gitu. Nah, cuman sebelum masuk ke materi yang di request sama panitia ya, saya rasa penting untuk saya bahas sedikit, mungkin sedikit rada banyak nih, materi yang menurut saya lebih harus jadi pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke investasi gitu, karena nanti kita akan lihat sebenarnya investasi itu kan next step ya, ketika kita mengelola keuangan kita itu ada pos-pos lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan lebih dulu, dan yang lebih substansi lagi adalah apakah kalau kita sebagai muslim itu kan harta ini bukan hanya sekedar diinvestasikan dengan metode seperti apa gitu, tapi dari mana dan untuk apa. Nah, itu saya pengen ngajak teman-teman sekilas gitu ya untuk kita bahas dulu nih materi hari ini gitu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman tentang bagaimana ironi perspektif kita memandang dunia hari ini gitu ya, dan bagaimana sistem perekonomian kita hari ini, dan bagaimana kebanyakan orang melihat dan memandang harta gitu, dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim. Lalu saya akan bahas sedikit tentang ekonomi Islami dan alokasi sebelum masuk ke materi yang diminta sama panitia gitu. Oke, jadi
saya pengen sedikit cerita ini. Kalau jadi dulu background saya accounting sebenarnya, satu saya akuntansi, titelnya SE gitu ya. Jadi cuman sayangnya saya baru tahu belakangan ketika apa yang saya pelajarin itu sebenarnya dulu adalah mostly kebanyakan adalah materi yang sangat Eurocentric gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang background-nya ekonomi nggak? Atau bervariasi ya kalau di Learn Quran mungkin? Bervariasi, Mbak. Oh, bervariasi. Oke. Jadi mungkin teman-teman boleh juga refleksi ke kuliahan teman-teman gitu ya. Mungkin kalau yang biologi atau yang science mungkin, atau yang mungkin belajar ilmu politik, atau mungkin yang belajar hukum gitu ya, bisa flashback ke materi yang teman-teman pelajarin ketika di jenjang sekolah gitu. Jadi karena background saya ekonomi gitu ya, ekonomi dan keuangan, saya tuh baru sadar di beberapa belakangan gitu ya, terima kasih pada Prof. Asad Zaman yang sudah memberikan pencerahan gitu ya, perspektif bahwa mostly kebanyakan khususnya ekonomi yang dibahas di jenjang perkuliahan itu adalah kurikulum yang sangat Eurocentrik. Artinya apa? Artinya kita itu tanpa sadar dicetak menjadi human capital gitu. Ketika kita lulus, saya tuh ketika flashback, iya ya, saya tuh dulu belajar akuntansi itu sangat-sangat teknikal gitu. Jadi karena fokus ke hal-hal yang teknis gitu, saya tuh jadi nggak ada tuh di kelas dibahas tentang untuk apa ilmu itu sebenarnya dan untuk dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi ketika pun saya lulus gitu ya, saya lulus tahun 2012 gitu, dan waktu itu sempat jadi auditor di Big Four kalau yang familiar di keuangan. Terus karena dan hanya bertahan 5 bulan. Kenapa? Karena sangat-sangat diforsir sekali gitu. Jadi sangat dieksploitasi sekali gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang di KAP juga pernah ada experience yang auditor mungkin. Jadi weekend masuk, tanggal merah masuk, sering nginep di kantor, sampai orang tua saya tuh nanya, "Dok, kamu tuh kerjanya apa? Kok sering banget nginep di kantor?" gitu. Nah, karena ini ada iklan-iklan. Oke, jadi gitu. Jadi apa sih pekerjaannya gitu? Karena orang tua saya di daerah gitu ya. Jadi nggak kebayang kenapa sih sering pulang sampai tengah malam itu yang dikerjain apa gitu. Jadi dan karena memang dulu jadi kalau di dunia auditor itu kan sangat bergantung sekali dengan environment tim gitu. Dan kebetulan tim saya waktu itu partnernya belum nikah, senior manajernya belum nikah. Jadilah lengkap sudah gitu bahwa semua tanggal merah masuk gitu. Dan karena waktu itu saya join Januari ke Mei itu adalah peak season gitu. Jadi bulan-bulan di mana memang AAP itu lagi sibuk-sibuknya gitu. Jadi waktu itu saya akhirnya setelah diskusi dengan orang tua, dan orang tua menyarankan coba cari yang lain gitu. Akhirnya saya berpindahlah ke perusahaan migas gitu. Salah satu migas yang katanya salah satu yang terbesar gitu ya di dunia gitu, US based company gitu. Jadi saya bertahan di situ 4 tahun. Secara working environment sangat nyaman sebenarnya ya gitu, karena dari sisi gaji sangat oke, dari sisi fasilitas sangat oke gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan lain mungkin kapan-kapan bahas di sesi terpisah gitu ya. Tapi intinya ketika pun saya berada dalam posisi accountant, waktu itu saya sebagai di production accounting, di revenue accounting, terus di dealing accountant gitu. Apa yang saya pelajarin di kampus itu mungkin cuman 10-15% kali yang masih related gitu, karena ketika saya pun di perusahaan migas waktu itu saya harus ikut training lagi gitu, belajar lagi tentang petroleum accounting, petroleum PST accounting gitu ya, kalau di Indonesia kan pakainya production sharing contract. Jadi saya tuh ngerasa kayak, nah, terus yang saya pelajarin selama ini itu untuk apa gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa juga merefleksi gitu ya, bahwa banyak sekali kita disibukkan oleh hal-hal yang ternyata kalau bahasanya Prof. Asad itu useless gitu, useless knowledge gitu. Dan kita habiskan waktu kita di situ gitu. Sedangkan sesuatu yang harusnya lebih fardu ain untuk kita pelajari sebagai seorang muslim itu jadi luput gitu. Nah, itulah kenapa saya pengen ngajak teman-teman sebelum masuk ke teknis tentang investasi gitu ya. Saya pengen ngajak teman-teman refleksi, jangan sampai kita nantinya terlalu sibuk dengan hal-hal yang teknis gitu sehingga lupa fundamentalnya gitu kan. Karena yang paling
apa yang paling menjadi isu hari ini itu mungkin secara kelembagaan gitu ya, negara kita nih sudah merdeka gitu. Tapi apakah benar secara mindset kita benar-benar sudah merdeka? Dari apa? Dari Eurocentric naratif gitu. Dari sistem ekonomi kapitalis hari ini, apakah kita benar-benar merdeka dari situ? Dan justru sebenarnya kalau dari pandangan saya belum gitu ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi PR terbesar kita hari ini gitu. Sehingga saya senang sekali nih kalau siang ini dapat kesempatan dengan teman-teman Learn Quran gitu ya. Nanti semoga ini bukan acara pertama, mungkin ke depan kalau berkenan kita bisa bikin kolaborasi event antara Visi Finansial dan Learn Quran gitu ya, untuk mengelaborasi bagaimana perspektif kita mengelola keuangan atau mengelola kajian-kajian yang bisa dari kitab-kitab ulama, tapi kita bahasakan dengan bahasa yang lebih kekinian gitu ya. Gitu, karena itu sekali lagi hari ini yang menjadi PR terbesar adalah colonized mind gitu. Kalau bahasanya Prof. Asap ini saya ambil topik screenshot dari beberapa lecture beliau. Teman-teman kalau misalkan mau ngikutin materinya Prof. Asap Zaman itu bisa search di YouTube channel beliau, itu sangat update. Jadi ada waktu itu saya ikut 9 jam. Jadi kalau ikut materi beliau itu sebenarnya sangat efektif gitu ya, karena satu kali pertemuan cuma 1 jam, tapi itu Masya Allah sekali, sangat membuka mata gitu, dan sangat mencerahkan tentang bagaimana perspektif kita sebagai seorang muslim agar bisa bangkit kembali. Kita yakin ya hari ini mungkin kesannya kayak ya Allah muslim tuh di mana-mana kayak tertinggal gitu, kayak seolah-olah barat yang paling maju gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada hadis kan ya yang bilang bahwa nanti sekali lagi Islam akan bangkit gitu. Jadi itu yang bagi saya personally itu menjadi motivasi gitu ya. Walaupun di depan mata itu terlihatnya kayak kita jauh banget gitu, tapi kita yakin kayak dulu zaman ketika para sahabat dibilangin bahwa akan menaklukkan Konstantinopel, itu kan sesuatu yang masih belum kebayang gitu ya. Tapi kan itu effort, dan yang paling penting adalah apakah kita menjadi bagian dari batu bata untuk mencapai Islamic revival sekali lagi nanti di fase yang kelima gitu. Nah, itu prolog hari ini gitu ya. Dan bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi kita itu kan sebenarnya memandang Islam itu harusnya bukan sekedar religion gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris artinya religion, tapi sebenarnya Islam itu din kita gitu. Jadi semestinya baik dalam kita bermuamalah, dalam kita mengelola keuangan kita, itu juga menjadi masuk dalam kita internalisasi gitu ya, bahwa oke, saya muslim sehingga setiap aktivitas saya itu akan dipertanggungjawabkan gitu, karena Allah sampaikan bahwa kita ini harus masuk Islam ini secara kafah. Jadi jangan seolah-olah kalau kita sholat terus kita di masjid kita pakai sesuai dengan syariat, tapi kalau keluar dari situ seolah-olah kita lepas gitu. Itu kan sebenarnya tanpa sadar yang terjadi ya di hari ini ketika kita sekolah. Misalkan kurikulum kita belajar bahwa kalau kita belajar di pelajaran agama, kita belajar bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah gitu ya, bagian dari keturunan Adam gitu kan. Tapi ketika kita di pelajaran biologi, teman-teman masih ingat nggak apa yang dibahas? Bahwa kita tuh katanya keturunan Homo sapiens gitu ya. Jadi sesuatu yang kadang jadi kontradik gitu satu sama lain gitu. Karena apa? Karena kurikulumnya memang tadi tuh Eurocentric gitu. Nah, itu yang harusnya menjadi motivasi. Silahkan teman-teman sesuai dengan background masing-masing gitu ya, bisa dielaborasi bagaimana sebenarnya Islam memandang setiap materi itu, dan jangan pernah mengkontradisikan gitu ya antara Islam dengan sains gitu atau Islam dengan ilmu, karena Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mengencourage umatnya untuk berilmu gitu. Nah, makanya sekarang saya terlibat dalam satu proyek dengan Prof. Asad Zaman, khususnya di Indonesia. Ada alhamdulillahnya beberapa teman-teman juga join dalam The Ghazali Project gitu. Jadi visi besar dari proyek ini adalah kita pengen semacam memberikan mengajak kesadaran bersama gitu ya, bahwa bukan Barat yang paling maju gitu loh, bahwa Islam ini adalah agama yang sangat lengkap, dan semestinya bagi kita yang muslim itu kita menyadari itu gitu. Jadi ada 3 fase kalau di The Ghazali Project. Nanti kalau teman-teman ada yang tertarik lebih lanjut boleh kontak ke saya. Tapi intinya kita ingin shifting dari Western worldview ke Islamic worldview gitu, dengan background yang sesuai dengan background teman-teman masing-masing gitu. Nah,
apa sih kaitannya terus sama ekonomi ketika kita pakai perspektif atau lensa Islami gitu ya, dengan Islamic worldview, lalu bagaimana kaitannya dengan ekonomi kita gitu. Jadi kalau secara umum gitu, kalau teman-teman baca di textbook ekonomi konvensional itu kan pasti ekonomi itu adalah pengen ketika berbisnis gitu ya, pengen memaksimalkan profit gitu ya dengan seminim-minimnya expense gitu. Jadi kesannya seolah-olah boleh mengeksploitasi orang lain, yang penting gue untung, kesannya begitu gitu kan. Dan tanpa sadar akhirnya itu yang terbentuk gitu ya, seolah-olah kalau orang rasional itu adalah orang yang paling memikirkan gue untungnya apa gitu, sehingga tanpa sadar ya gitu kita terbiasa untuk melihat, kita misalkan mengukur kesuksesan seseorang itu dengan perspektif seberapa besar rumahnya atau seberapa banyak tabungannya kayak gitu ya. Jadi seolah-olah tanpa sadar begitu gitu. Karena dulu ketika saya itu akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan migas gitu ya, 99,9% itu menyayangkan, katanya aduh sayang banget udah lulus S2 malah resign gitu. Jadi tanpa sadar perspektif itu yang kebanyakan di masyarakat kita gitu. Nah, kaitannya dengan ekonomi, kalau kita sebagai muslim itu harusnya ekonomi itu kan sebenarnya bagian dari kita mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Kita mencari kehidupan, kita berusaha gitu kan, kalau bahasanya di kelasnya Dr. Adi itu kasab gitu, kita berusaha gitu ya. Itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita tuh harus tetap menjaga agama kita gitu ya. Kalau di sebagian ulama kan akhirnya teman-teman yang di penggiat ekonomi syariah selalu bilangnya makosid syariah gitu ya, bahwa kita tuh mau menjaga yang 5 hal itu kayak gitu kan. Nah, yang paling penting kita juga harus jaga agama dan jiwa. Jadi ketika kita berekonomi, kita bermuamalah, kita harus tetap mempertimbangkan apakah itu menjaga agama dan jiwa saya atau tidak kayak gitu. Jadi harusnya kita itu bisa mendudukkan ya transaksi ekonomi kita atau muamalah kita itu agar senantiasa ihsan. Jadi ihsan itu kan kalau kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita sadar bahwa kita selalu dilihat. Dalam setiap kita beraktivitas, kita nggak akan ada tuh niatan, naudzubillah ya, untuk mencuri, untuk korupsi gitu ya. Nggak ada niatan, karena kita tahu, kita sadar kita dilihat sama Allah gitu. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan yang Allah perintahkan, kita yang mengaku umatnya Rasulullah ini nggak ngikutin apa yang dituntunkan, yang dicontohkan Rasulullah, itu harusnya kita malu kayak gitu. Itulah kenapa kalau dalam konteks ekonomi ya, kita bicara siang hari ini tentang tipe investasi gitu, itu kita harus pilih yang halal, dan bukan hanya halal dan toyib gitu. Jadi saya tuh kadang tuh emes ya, maksudnya bukan kadang ya, memang mestinya gitu ya. Kalau baca arti gitu, Quran itu sangat cuman halal dan toyib, tapi itu kalau di breakdown Masya Allah banget gitu ya. Jadi kalau di teman-teman di ekonomi syariah itu kan akhirnya mencoba mengislamisasi begitu ya semua investasi, atau misalkan pasar modal, jadi ada kata-kata pasar modal syariah, atau misalkan bank, jadi ada kata bank syariah, karena itu ada syariah screeningnya gitu. Nah, cuman memang sejauh ini khususnya juga di Indonesia itu syariah screeningnya masih negatif screening gitu ya. Jadi apakah dia halal nggak? Selama dia halal, oke gitu. Tapi padahal sebenarnya ketika kita mau ihsan ya, jadi ihsan itu kan beyond minimum gitu. Kita harus juga mempertimbangkan apakah investasi kita itu toyib apa enggak, apakah transaksi ekonomi kita tuh baik, memberikan efek yang seperti apa terhadap bumi kita gitu kan. Karena makanya kalau teman-teman sekarang aware, itu di barat, di konven, di sana juga lagi mulai ngomongin tentang sustainable finance, tentang ESG reporting, tentang people planet. Intinya mereka kan menyadari bahwa oh iya ya, ternyata kalau orientasinya cuma profit itu merusak alam, sedangkan kita nih, bumi kita ini cuma satu nih bumi gitu. Nanti kalau rusak terus gimana? Makanya sekarang kan climate change lagi naik daun ya gitu. Di berbagai lembaga juga sudah mulai akhirnya kebijakannya bagaimana nanti yang green economy gitu kan. APBN juga kayaknya akan shifting ke yang green APBN seperti itu. Intinya mempertimbangkan efek terhadap lingkungan. Lah sebenarnya bagi kita muslim itu kan bukan sesuatu yang baru ya gitu. Ya elah, itu memang dari dulu juga kita diminta seperti itu gitu kan. Halal dan toyib gitu. Makanya kalau yang perempuan boleh juga
cek di WW Daril Umi gitu ya, di situ ada artikel-artikel kalau ini memang ditulis oleh teman-teman yang perempuan gitu ya. Jadi perspektif bagaimana misalkan kita even pun kita seorang ibu tuh bagaimana efek kita ataupun kontribusi kita dalam menjaga bumi dan juga dalam menjaga amanah sebagai khalifahnya Allah gitu. Nah, jadi ketika kita hubungannya dengan mencari sesuatu gitu ya, mencari pekerjaan atau menjemput rizki, itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim itu mencari yang halal gitu. Itu wajib, dan halal itu yang minimum ya teman-teman gitu. Di selain halal kita harus cari yang tadi, yang thayyib gitu, yang memang baik, bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita, untuk orang-orang lain gitu. Nah, terus kita akan masuk ke topik yang kita akan bahas gitu ya, tentang keuangan gitu. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin investasi, kalau teman-teman yang belajar di kuliah gitu ya, kita belajar juga, saya ingat dulu waktu itu belajar juga tentang investment, ada mata kuliahnya gitu. Tapi investmentnya itu adalah investment perspektif perusahaan. Jadi saya itu dicetak untuk jadi orang yang belajar investasi, tapi seolah-olah kerja di perusahaan gitu. Tapi saya sama sekali nggak ada tuh materi belajar tentang bagaimana saya mengelola investasi saya pribadi, atau bagaimana saya kalau sudah berkeluarga mengelola keuangan keluarga, itu nggak ada gitu. Jadi memang ya dipelajarin di luar sekolah gitu. Padahal gitu ya, sebelum kita jauh-jauh lah gitu. Artinya kan nggak semuanya setiap orang itu akhirnya gitu. Ketika teman-teman, katakanlah saya dan teman-teman yang lulusan akuntansi gitu ya, nggak semuanya akan jadi accountant gitu. Teman-teman yang lulusan ekonomi nggak semuanya akan jadi ekonomis juga gitu kan. Tapi kan setiap kita itu akan jadi, kalau yang perempuan nantinya setelah menikah akan jadi istri gitu ya. Setelah punya anak akan jadi ibu gitu. Nah, bagaimana, apakah sudah cukup ilmu yang basic gitu ya, yang harusnya kita miliki dulu nih sebelum lompat ke ngurusin perusahaan orang, kita udah bisa belum mengelola keuangan kita sendiri? Karena kita akan dimintain pertanggungjawaban loh, dari mana harta kita dan untuk apa, sehingga kita harus bisa sadar betul gitu ya ketika kita melakukan transaksi keuangan gitu. Nah, ini yang saya ambil alokasi pengeluaran yang umum gitu ya, yang kalau teman-teman ikut tuh kelas-kelas financial planning gitu, rata-rata pembahasannya ini nggak saklek ya teman-teman. Jadi artinya gini, dalam mengelola keuangan kita itu kita nggak bisa ngukur pakai baju orang lain gitu. Jadi ini hanya makanya saya tulisnya alokasi pengeluaran mainstream yang banyak dijadikan referensi gitu. Tapi nggak harus seperti ini gitu. Tapi ini 4 pos ini ya, kalau saya melihatnya ini 4 pos ini cukup mewakili bagaimana kita melakukan spending gitu. Tadi kalau dari sisi revenue kita harus pastikan dari sumber yang halal gitu ya, dan sumber yang baik gitu. Nah, terus bagaimana dari sisi pengeluarannya gitu. Jadi yang paling pertama, kalau kita pos yang pertama itu adalah pos zakat infak sedekah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah sudah mencapai nisabnya kan berarti ada kewajiban zakat. Itu kalau misalkan belum ya silahkan berinfak gitu. Atau kalau misalkan yang memang gajinya besar gitu ya, bisa sudah mulai rutin wakaf gitu ya. Kita kalau di Wasit campaign wakaf lifestyle gitu, karena ternyata Rasulullah dan para sahabat itu dulu, kalau dari salah satu riwayat disampaikan bahwa tidak ada sahabat yang dia punya kemampuan tapi dia nggak berwakaf gitu. Jadi wakaf itu jadi satu lifestyle tersendiri di kalangan para sahabat. Nah, bagi kita nih hari ini yang katanya mengaku umatnya Rasulullah dan pengen meneladani Rasulullah dan para sahabat, juga ayo kita jadikan wakaf itu bagian dari lifestyle kita, infak itu bagian dari lifestyle kita, karena Allah kan sampaikan bahwa ketika kita berinfak itu sebenarnya harta kita kan nggak berkurang gitu ya. Jadi, nah perspektif itu yang akhirnya tuh nggak mainstream gitu di kalangan umum gitu, karena nggak kita pelajarin. Kalau teman-teman di bangku kuliah belajarnya ilmu konvensional, nggak ada itu pembahasan tentang itu gitu ya, perspektif tentang barokah, perspektif tentang ketika kita berbagi harta kita tidak berkurang, itu sama sekali
nggak ada gitu, kecuali kalau teman-teman mungkin yang ekonomi Islam ya ada akhirnya pembahasan ke arah sana gitu. Itu. Jadi untuk yang zakat kan teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa itu sifatnya wajib gitu. Yang bedanya apa sih infak sama wakaf gitu ya? Kalau infak itu lebih ke yang umum gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau namanya sedekah itu kan bisa habis gitu. Artinya moda atau uang yang disedekahkan itu bisa dikonsumsi gitu. Nah, kalau yang wakaf itu asetnya yang harus dikelola gitu. Jadi memang tantangannya berbeda ya dengan perusahaan zakat gitu. Karena kalau zakat kan distribusi, semakin cepat didistribusi semakin bagus gitu. Jadi kalau ada lembaga zakat yang dia itu di akhir tahun itu banyak yang belum didistribusi, nah itu salah satu indikator yang harus dipertanyakan. Kenapa belum didistribusikan gitu? Karena semakin bagus, semakin cepat habis itu semakin bagus. Nah, kalau wakaf nih rada beda gitu ya. Jadi lembaga wakaf nih harus punya sense of investment gitu. Harus ada skill untuk dia mengelola portofolio gitu. Karena aset wakaf itu harus diproduktifkan gitu sehingga nanti akan ada manfaat yang akan dialirkan ke mauquf alaih kita nyebutnya penerima manfaat gitu. Nah, itu yang pertama Ziswah gitu ya. Jadi sebelum kita spending untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari, kita harus cek dulu apakah sudah sudah memenuhi ketentuan minimum belum untuk kita mengeluarkan zakat gitu, atau kita sudah infak belum gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kewajiban kalau misalkan ada yang punya hutang ya gitu. Hari ini yang saya sendiri juga kadang suka nggak masuk akal tapi nyata gitu ya. Tempoh hari teman saya ada yang cerita mau beli motor cash nggak bisa gitu. Jadi dia harus nunggu. Tapi kalau kredit katanya bisa gitu. Jadi itu sesuatu yang hari ini itu nggak masuk akal gitu bagi saya, tulis bagi saya nggak masuk akal tapi nyata gitu bahwa ketika kita mau bayar sesuatu cash itu malah jadi lebih sulit gitu ya di beberapa kasus gitu. Kayak kalau misalkan saya mau transaksi antar mata uang gitu ya, itu kan biasanya paling sering tuh pakainya kartu kredit gitu. Saya yang nggak punya kartu kredit tuh jadi suka repot harus minjam temen gitu karena saya kadang kenapa sih nggak bisa gitu yang debit gitu, karena debit itu kan berarti kita udah punya saldo. Nah, itu memang akhirnya kalau teman-teman yang di area banking mungkin ya tidak sesimpel itu, iya paham gitu. Tapi artinya sesuatu yang nggak masuk akal tapi nyata karena memang sistem ribawi hari ini tuh dibikin sedemikian sehingga ya meskipun kontradik gitu ya, orang tuh akhirnya menganggap ya kayaknya nggak ada cara lain dia harus begitu gitu. Nah, itu yang harus kita pelan-pelan shifting gitu ya teman-teman. Jadi walaupun akhirnya kita akan menemui yang tantangan gitu ya ketika misalkan kita memegang idealisme gitu, tapi yakinlah bahwa sekecil apapun upaya kita itu akan jadi catatan, semoga Allah catat jadi amal ibadah dan upaya kita gitu ya untuk menjaga mempertahankan agama kita. Oke, itu yang kewajiban. Jadi kalau teman-teman punya hutang silahkan dibayar dulu hutang-hutangnya gitu. Nah, terus baru untuk kebutuhan rutin gitu ya, bisa 40-50 ini tergantung teman-teman aktivitasnya gitu ya dan konsumsinya gitu. Kalau yang sudah berkeluarga ya berarti kan itu termasuk dalam kebutuhan untuk makan sehari-hari, terus juga untuk utilities ya listrik, air. Kalau yang tinggal di apartemen berarti ada security ataupun iuran bulanannya kayak gitu kan ya, itu sudah masuk ke yang rutin gitu, yang basic need kita gitu. Nah, baru lebihnya kalau ada gitu kan, itu yang masuk dalam tabungan dan investasi gitu. Jadi kalau tabungan itu kita perlu punya untuk jangka pendek ya kebutuhan gitu. Jadi kan sekarang kita di hari ketika kita nggak nyimpen uang kita di dompet gitu kan, kita simpen di tabungan, tapi kalau ada transaksi kita tinggal transfer dari didak rekening kita gitu. Nah, yang repot kayak saya nih udah 6 bulan terakhir ini nomor Indonesia saya hangus gitu ya, jadi saya nggak bisa tuh transaksi pakai rekening Indonesia gitu. Jadi ya udah ngendap di situ akhirnya gitu. Cuman intinya untuk tabungan itu yang kita bisa transaksi gitu, karena yang kalau memang ada lebih dan ini memang idealnya ada gitu ya alokasi untuk investasi gitu. Nanti Mbak In akan bahas lebih lanjut kalau dari inspirasinya Nabi Yusuf gitu ya. Bagaimana pentingnya juga kita mengalokasikan sebagian untuk investasi gitu. Nah, jadi baru di situ tuh gitu kita masuk ke investasi. Tuh makanya sebelum ke investasi akhirnya mohon maaf ini ya saya rada panjang prolognya gitu ya karena
investasi ini adalah sebagian dari pengelolaan keuangan kita gitu. Jadi sebelum kita masuk ke investasi ini perlu ada prolognya gitu, biar kita satu frekuensi dulu gitu. Nah, terus terkait sama investasi ya, ketika kita mau memutuskan investasi yang mana, ini setiap orang nih pilihannya jadi bisa beda-beda. Kenapa? Karena ada beberapa faktor nih yang setiap orang bisa jadi berbeda pertimbangannya gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah risk profile-nya gitu ya. Ada orang yang dia itu nggak suka ngambil risiko gitu. Jadi kalau gitu ya ambil opsi-opsi investasi yang risikonya rendah gitu ya. Kalau risiko itu nggak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita minimalisir. Kalau di investment itu rule-nya adalah don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi ketika kita berinvestasi, jangan taruh di semuanya satu gitu, kita bagi-bagi gitu ya. Nah, kalau yang saya orangnya suka ngambil risiko gitu ya. Jadi mungkin bisa main ke yang kalau di investasi itu kan high risk high return gitu ya. Yang kalau risikonya tinggi kayak misalkan main saham gitu, yang ketika hari-hari ini bisa beda gitu. Atau sekarang banyak anak muda yang ini ya, teman-teman generasi muda milenials nih yang masuk ke kripto gitu. Nah, nah ini pentingnya sebelum kita masuk ke sesuatu yang mungkin kita belum begitu familiar, tugas kita adalah kita cari tahu gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kan teknologi sudah memudahkan kita ya. Kita bisa tinggal ketik di YouTube gitu, cryptocurrency dari perspektif syariah gitu. Jadi pastikan sebelum kita berinvestasi, teman-teman pastikan bahwa ini minimum screening itu dia syariah compliance gitu. Jadi dia sesuai dengan syariah enggak gitu. Nah, kalau yang kripto itu kan memang ada beberapa pandangan ya, ada yang bilang itu banyak gorornya jadi nggak boleh, tapi ada yang bilang itu bisa jadi aset gitu ya, ada yang bilang dia itu jadi currency gitu. Nah, itu bisa jadi topik bahasan lain insya Allah gitu ya. Nah, terus yang kedua yang perlu atau bisa jadi mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi itu adalah prioritas atau tujuan keuangan kita gitu ya. Kalau misalkan apakah kita mau pakainya itu berapa tahun lagi gitu. Kalau misalkan saya mau umroh 3 tahun lagi gitu. Nah, itu disesuaikan tuh biar nanti pas 3 tahun bisa dipakai gitu. Atau saya mau beli rumah 5 tahun lagi. Nah, itu kan harus disesuaikan gitu kan. Apakah lebih baik saya di investasi yang seperti apa ya? Portofolionya gitu. Nah, terus ini juga yang ketiga, faktor juga yang terkait dengan siklus kita gitu. Kita di usia berapa? Karena itu akan berbeda gitu. Kalau teman-teman masih di kurang dari 20 tahun di mana masih dapat jatah dari orang tua gitu ya, mungkin bisa nabungnya itu sebagian ditabung gitu, tapi ya belum yang besar gitu ya. Dan karena kebutuhannya kan biasanya kalau dulu sih saya ya sesuai pengeluaran gitu, dikasih orang tua segitu, itu sebenarnya habis untuk bayar kos, terus habis untuk bayar untuk makan gitu ya. Jadi nabungnya ya dikit untuk tabungan emergency gitulah. Nah, kalau kita sudah mulai ini nih first jobber gitu ya, atau sudah mulai bekerja lah gitu di teman-teman yang sudah mulai bekerja, yang biasanya setelah kerja kan mau nikah gitu ya. Nah, biasanya tabungannya atau investasinya tuh diarahkan mau ke situ. Saya mau nikah 2 tahun lagi katakanlah gitu, atau 1 tahun lagi gitu kan. Jadi prioritas keuangan atau itu kan bisa beda gitu. Terus kalau misalkan yang sudah berkeluarga gitu ya, kayak saya gitu, keluarga muda gitu ya. Nanti next step-nya adalah mau beli rumah katakanlah kayak gitu. Jadi ada bisa jadi beda. Nah, kalau bagi yang anaknya sudah besar-besar nih, seumuran katakanlah orang tua saya gitu ya, yang seumuran orang tua saya itu kan anak-anaknya sudah masuk kuliah gitu ya. Jadi biaya pendidikan untuk anak gitu. Nah, kalau yang sudah lebih sepuh lagi gitu ya, yang sudah pensiun, prioritas adalah untuk kesehatan gitu ya biasanya. Jadi akan beda keputusan berinvestasi itu berdasarkan beberapa faktor, di antaranya 3 ini gitu ya, tadi profil risiko, terus prioritas tujuan keuangan, sama siklusnya kita berada di fase mana gitu. Nah, terus kalau kita sudah paham ini, terus kita mau berinvestasi di yang mana nih gitu kan. Jadi secara garis besar kita bisa kategorisasikan jadi 2 teman-teman. Yang satu di sektor real, yang kedua di sektor keuangan gitu. Nah, kalau di sektor real itu apa contohnya sih, kita investasi misalkan di yang aset fisik gitu ya, beli emas. Sekarang emas bisa
bisa dalam bentuk kecil-kecil gitu ya, beli nabung emas kayak gitu kan, ada tuh beli emasnya nyicil gitu kan. Terus kalau teman-teman cek di contohnya di Grey Dinar gitu ya, kita bisa belinya itu per apa namanya, bukan harus jadi 1 dinar gitu, misalkan beli nabung 200.000 atau belinya 300.000 itu dimungkinkan gitu. Terus sekarang bisa juga kita investasi ke apa namanya, kayak equity ya. Jadi equity investment kita kayak invest di orang lain. Sebenarnya mudahnya adalah kalau misalkan ada temen apa bikin bisnis, nah kita ikut invest di situ gitu. Cuman sekarang kan kita dimudahkan dengan teknologi ya, namanya fintech gitu. Sehingga kita bisa apa berinvestasi lewat fintech itu, fintech syariah gitu ya. Kalau di OJK teman-teman bisa ngecek tuh ada listingnya, mana list yang dia sudah fintech syariah, mana yang belum gitu. Nah, kita pilih yang fintechnya fintech syariah gitu. Atau yang tipe lain, kalau misalkan teman-teman mau nabung gitu ya, tapi nggak mau di bank gitu, karena nggak mau dalam bentuk uang, bisa nabungnya dalam bentuk domba lembeng gitu. Bisa, itu teman-teman searching, googling, ada informasi lebih lanjut. Nah, sektor yang kedua adalah sektor keuangan. Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut sama Mbak ini. Apa sih bedanya deposito syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kenapa nih masing-masing ada kata syariahnya, karena ini default-nya dari yang konven gitu ya, deposito kalau yang umum kan ada bunganya. Nah, kalau ada syariah itu idealnya udah nggak ada bunga gitu. Saham juga gitu. Jadi kalau saham umumnya kan masih ada tuh yang belum jadi kepemilikan terus dijual beli gitu kan. Nah, itu ada yang saham-saham yang sudah di screening yang itu masuk dalam kategorisasi saham syariah gitu. Terus kalau reksadana apa sih bedanya? Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut sama Mbak Iin insya Allah. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini ya materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Mbak Lisa atas materinya luar biasa ya. Nanti mungkin untuk tanya jawab kita diakhirkan aja ya Mbak ya. Jadi kita ke Mbak Iin dulu. Ya, baik. Berarti kita Mbak Iin apa sudah siap? Sudah ya. Ya, baik. Ini saya share screen untuk PPT-nya ya Mbak Iin. Ya, terima kasih. Oke, sudah terlihat ya? Udah, tinggal di slideshow aja. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa bibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sani ya selaku pimpinan Yayasan Nurul Quran dan juga tim yang bertugas di siang hari ini. Masya Allah sekali di sela-sela kesibukan kerjanya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Lisa yang sudah berkenan mengajak saya ya ikut belajar bersama di sini. Terkait dengan temanya itu kan pintar berinvestasi syariah gitu ya. Cuma ini saya sederhanakan aja dengan judul yuk investasi syariah. Biar kita ada actionnya nih, abis ini mau invest kemana nih, seperti itu. Karena Masya Allah sekali semangat berinvestasi terutama dari kaum milenial muslim yang saat ini ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Artinya investasi sekarang tuh nggak nunggu jam kerja gitu, bisa kapan aja, di mana aja, tanpa batas ruang dan waktu. Tuh. Kayak Lisa di Malaysia, tapi mungkin bisa ngebantu usaha UMKM di Indonesia. Atau teman-temannya Indonesia ini pengen coba invest dengan dolar atau apa sebagainya, itu zaman sekarang bisa banget. Jadi nggak ada alasan untuk hanya mengendapkan tabungan kita, seperti itu. Itu mungkin sebagai prolognya. Perkenalkan, saya Luliatul Mutmainah, memang sebagai dosen di UIN Jogja, masih baru ya, baru tahun lalu. Dan saya juga peneliti di WASIF ya, di mana foundernya adalah Mbak Lisa sendiri. Sehingga di sini kami ya satu atap seperti itu. Next Mbak, boleh minta tolong. Terima kasih Mbak Nilam sudah membantu saya untuk share screen.
Oke, jadi kita mau bahas apa aja sih ya. Jadi yang pertama, tadi kan udah Masya Allah sekali ya materi dari Mbak Lisa itu menurut saya udah sangat komprehensif dan apa ya, filosofinya masuk gitu. Jadi kita nanti biar nggak cuma ikutin ngetren aja nih investasi atau karena cuma butuh aja, tapi benar-benar ngerti why-nya itu kenapa gitu. Nah, kita itu juga mau bahas terkait apa sih sebetulnya manfaatnya gitu dan gimana sih caranya, mau mulai dari mana, terus best practice yang mungkin bisa kita contohkan, terus referensinya karena menurut saya investasi itu nggak cukup dengan punya uang terus investasi, tapi di situ harus ada learning prosesnya. Sehingga di sini saya juga memaparkan beberapa mungkin buku ya website yang bisa teman-teman gali ya setelah ini kalau masih kepo tentang investasi. Next, Mbak. Nah, tapi mungkin sebelum kita membahas terkait apa sih manfaatnya, kita bahas dulu terkait next aja ya. Jadi, mengapa kita perlu belajar keuangan agar jangan sampai kita terjebak dalam pengelolaan keuangan yang tidak diridhoi Allah. Kita sebagai manusia ya diamanahi ya dikasih titipan karena semua harta kan hakikatnya milik Allah ya. Kita tuh cuma dikasih amanah gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terlena dengan harta yang ada ya, yang dititipkan gitu. Nah, next dengan cara apa? Nah, kita bisa saving ya, kita bisa investing ya. Boleh di next aja Mbak Nilam karena ini emang kemarin belum semuanya di next nanti muncul. Nah, tapi kita juga jangan lupa untuk charity ya, jadi spending to Allah karena Allah pun menjamin siapapun yang bertransaksi dengannya. Jadi tadi benar banget kalau kita bisa alokasikan tuh zakat, infak, wakaf ya biar manfaatnya sustainable hingga akhirat. Nah, apa sih sebetulnya bedanya? Nah, kalau menabung itu kita lebih mengamankan aset, tapi kalau investment mungkin di next lagi itu kita lebih untuk meningkatkan nilai aset itu sendiri. Gimana caranya biar berkembang dan manfaatnya lebih banyak. Next. Nah, ini saya ambil dari bukunya Mang Amti ya. Namanya bukan Mang Amti, ini nama panggilannya beliau. Itu beliau menulis buku terkait saham syariah kelas pemula. Dan beliau ini adalah guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah, tapi dengan apa ya kegigihannya belajar sehingga banyak sekali edukasi tentang saham syariah yang beliau sampaikan dan ini saya ambil dari buku terbarunya beliau terkait dengan inspirasi kisah Nabi Yusuf dan mungkin kalau di sini nanti ada apa ya kekeliruan mohon maaf ya dan mungkin teman-teman dari yang learn Quran mungkin lebih ngerti nih terkait tafsir Quran dan sebagainya. Jadi terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf, ini maksudnya bukan ayat 12 tapi surat ke-12 ayatnya terkait yang 7 tahun masa subur dan masa paceklik, tafsir mimpi itu ya ada di 43 dan 47. Kalau salah mohon dikoreksi, bahwa ternyata dalam kisah-kisah Al-Quran itu pun sendiri sudah mengajarkan kepada kita investasi itu penting dalam siklus kehidupan manusia. Orang tuh nggak akan kayak di atas terus atau di bawah terus selama kita mau berusaha ya dan roda itu berputar maka kita harus tetap jaga-jaga gitu. Kita harus punya persiapan di masa depan termasuk dengan berbagai kemungkinannya. Nah, ada juga inspirasi dari Al-Hasyr ya ayat 18 terkait refleksi masa lalu untuk masa depan dalam hal ini ketakwaan. Nah, dalam hal ketakwaan ini mungkin kita bisa juga kontekskan tidak hanya ibadah secara vertikal ya, tapi juga secara horizontal. Nah, menurut saya di transaksi muamalah termasuk investasi ini adalah salah satu ibadah yang juga secara horizontal gitu, hablum minanasnya ada gitu. Dan di Al-Baqarah ayat 282 itu adalah salah satu ayat terpanjang ya, satu halaman sendiri. Dan itu bukan membahas terkait misal surga neraka atau apa, tapi lebih terkait dengan bahwa ketika orang itu berhutang harus dicatat. Artinya kita harus benar-benar memiliki ketelitian dan kehati-hatian membukukan transaksi yang ada dalam kehidupan kita gitu. Jadi secara langsung bahkan menurut saya Al-Quran itu benar-benar mengajarkan kita untuk melek keuangan gitu, melek akuntansi. Jadi Mbak Lisa kayak tadi udah ahlinya akuntansi udah 1000% lah ya literasi keuangannya. Nah, tetapi literasi keuangan itu kan dinamis ya, artinya nggak saklek. Jadi mungkin yang kita pelajari dulu dengan sekarang itu akan berubah. Jadi harus ada selalu learning improvement untuk melek keuangan, apalagi di era digital. Jangan sampai kita terjebak gitu.
Dan kita juga untuk membahas investasi atau muamalah lainnya itu mau nggak mau harus ingat lagi nih tujuan ekonomi Islam apa sih? Ya, termasuk investasi, bahwa tujuannya adalah falah ya, dunia dan akhirat. Jadi nggak cuman cuan semata ya, keuntungan semata, profit aja, tapi akhiratnya juga harus dapat. Dan ini benar-benar harus diperhatikan juga makosid syariahnya ya. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal. Next. Nah, lalu gimana sih sebetulnya manfaatnya? Next. Nah, ini bukan maksudnya dari buku yang tertentu, enggak, tapi saya merangkum ini lebih dari apa yang saya baca, apa yang saya alami, apa yang banyak ya teman-teman atau bahkan senior gitu sharing terkait pengalamannya terkait investasi ini, baik secara umum maupun secara syariah. Dan mungkin Bapak Ibu di sini lebih senior dari saya, mungkin lebih banyak pengalamannya itu. Di sini saya hanya sedikit saja sharingnya. Bahwa kalau kita berinvestasi syariah itu, kita bisa menghindari yang namanya mahrib. Ya biasa disingkat kalau anak-anak ekonomi syariah itu mahrib ya, maisir, gharar, riba, tadlis. Kalau misalkan kita investasi yang biasa, itu bisa jadi itu masih ada unsur gamblingnya, ya maisir, ya judinya, atau unsur gharar. Nggak jelas ini sebetulnya underlying aset dari investasinya tuh apa gitu, nggak cuma naruh uang doang. Kalau di syariah harus jelas ini berdasarkan transaksi apa, atau bisa jadi masih mengandung riba, misal memakai sistem bunga. Dan juga bisa jadi masih ada tadlis, ya artinya asymmetric information, ada informasi-informasi yang hanya diketahui oleh salah satu pihak, sehingga bisa jadi merugikan pihak lainnya. Nah, kalau di syariah nggak boleh ada seperti itu. Minimal kalau kita berinvestasi secara syariah di lembaga keuangan syariah itu kita terhindar dari deretan dosa ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk mengikuti ajaran Islam kan, karena Islam mendorong umatnya untuk berinvestasi. Nggak ada tuh dalam agama kita itu suruh nyimpen duitnya di berangkas udah gitu. Nggak, kalau bisa itu benar-benar harus berputar. Dan yang ketiga adalah kita mengikuti makosid syariah tadi ya, living with syariah mindset-nya bagaimana dengan harta kita, pengelolaan harta kita bagaimana menjaga keberlangsungan manfaat dari harta itu dengan menginvestasikannya. Karena kalau kita diem aja, sampai 10 tahun pun uang 1 juta ya tetap 1 juta gitu. Tapi kalau kita berinvestasi, itu akan berkembang. Orang lain punya manfaat lah dari investasi yang kita lakukan. Dan kita juga berusaha untuk membantu pemerintah dalam pemerataan pendapatan ya, kesejahteraan. Karena dengan investasi itu kita bisa ngebantu misal tetangga kita yang berwirausaha gitu kan. Sehingga ada berputar. Uang itu nggak akan berputar di satu golongan saja. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita mau berinvestasi ya, terus kita semakin kaya ya, semakin kaya harta, kalau bisa ya semakin kaya amal. Ya dengan apa? Ya kalau kita ada nambah harta, kita punya usaha kan kita harus zakat ya. Nanti kita kalau punya pendapatan lebih kita bisa berwakaf, sedekah, yang membantu orang-orang lain ya. Nah, itu salah satu manfaat investasi syariah. Dan dengan kita berinvestasi berarti kita tidak menyia-nyiakan waktu sama sekali. Kalau kita nggak berinvestasi, itu artinya kan hartanya diam ya. Nah, nanti akan tergerus waktu, inflasi, nggak berputar, benar-benar nggak ada manfaatnya. Buat kita pun nggak ada manfaatnya kalau uang 1 juta didiemin aja. Orang kita nggak mengonsumsi itu, nggak menikmati itu, ya kan. Jadi dengan investasi artinya kita benar-benar sudah memanfaatkan waktu yang diberikan Allah pada kita. Ya. Next, terkait, nah caranya gimana untuk berinvestasi? Nah, ini juga sekedar sharing ya dari saya, bahwa pengalaman juga sebelum investasi itu harus benar-benar mikir gitu. Jadi nggak kayak habis ini langsung gitu. Tanpa kita harus melihat sebetulnya apa sih niat kita gitu. Kan banyak tuh yang niatnya ngetren ya, ke pengaruh influencer lah anak-anak muda sekarang ya. Atau motivasinya cuan semata lihat status WA temen yang update pergerakan saham gitu ya, naik terus jadi pengen ikut-ikutan cuan semata. Enggak ya, tapi kita harus benar-benar balik lagi, kita itu bertujuan untuk mengikuti ajaran Allah ya, dan juga mencari ridhonya. Itu yang menurut saya utamanya. Yang kedua adalah kalau kita udah benar-benar udah niat, coba kita kenali produk investasinya, baik risk maupun return-nya, resiko maupun hasilnya itu dipertimbangkan. Karena banyak banget jenis investasi kan, baik di sektor real maupun di sektor keuangan.
pahami masing-masing dan apa sih yang cocok sama kita gitu. Karena nggak semua orang cocok. Jujur seperti saya ya, saya belajar saham dari saya S1 itu udah ada praktikumnya, Mbak. 6 bulan itu kita praktikum saham. Ada ujiannya, prakteknya, dan lain-lainnya. Tapi sampai sekarang saya tuh belum seperti teman-teman lain yang benar-benar udah terjun sampai invest puluhan juta gitu di saham. Karena saya belum cocok aja gitu. Masih belum merasa ini belum waktunya buat saya gitu. Atau bisa jadi teman-teman lebih milih ke investasi emas, ya, reksadana, dan lain-lain. Ini masing-masing nanti ada plus minusnya. Yang ketiga adalah tentukan jenis investasi yang sesuai. Kan kita setiap manusia sebaiknya punya visi hidup ya, punya goal. Nah, kalau bisa inline-kan ya investasi kita dengan visi hidup kita. Misal kita tahun ini nanti harus misal punya rumah karena udah rumah tangga dan sebagainya, atau perlu apa kayak gitu. Termasuk visi yang secara visioner ya. Nanti biar nggak ngerepotin anak keturunan harus gimana gitu. Itu harus disesuaikan termasuk dengan penghasilan, pengeluaran, ya kebutuhan serta waktu yang kita miliki. Karena beberapa produk investment itu memang memerlukan waktu banyak untuk belajar menurut saya. Kayak misalnya untuk orang sibuk itu mungkin reksadana lebih sesuai karena kan diurusin sama manajer investasinya. Kita cuma tinggal masukin uangnya. Tapi kalau orang yang memang benar-benar punya waktu dan senang ya biasanya itu teman-teman yang laki-laki sih mayoritas tuh suka trading saham, ya silahkan gitu meluangkan waktunya untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah pastikan investasi itu dari dana menganggur. Banyak teman-teman saya yang merasa, wah saya berarti dari dulu salah ya, apa ya, asal invest aja, saya nggak menyiapkan dana darurat kayak gitu. Padahal yang sebetulnya yang perlu utama kita siapkan juga adalah dana darurat, dan kita itu investasi jangan dari dana kebutuhan kita sehari-hari. Kalau bisa memang itu dana menganggur yang kita udah list nih semua kebutuhan, terus oke, kita sisa segini. Ya itu silakan kalau emang menganggur, investkanlah ya. Investasikan dengan baik gitu. Jangan sampai kita meminjam untuk berinvestasi. Soalnya ini salah satu fenomena di era middle income trap dan para milenial beberapa terjebak fintech ilegal ya, pinjol-pinjol gitu, pinjaman online ilegal. Dia minjem terus buat ikut-ikutan namanya investasi. Ya investasinya dia nggak, literasi keuangannya bener-bener masih rendah gitu kan. Bahkan dia minjem untuk investasi, berarti kan literasi keuangannya rendah. Ternyata investasinya bodong ya, investasi bohongan. Uangnya hilang, dia harus ngebalikin hutang di pinjaman online-nya. Dan itu udah bunganya berlipat-lipat. Nah, itu hati-hati. Dan tren investasi kayak kripto, Bitcoin, ya skema-skema Ponzi yang berkedok apps-apps yang banyak sekali, ya ratusan mungkin di Google Play itu, hati-hati. Jangan asal klik, jangan asal ikut-ikutan. Baru kemarin dapat cerita, saya kira saya kan stay di desa ya karena WFH. Saya kira nggak ngerti kripto dan sebagainya, ternyata beberapa orang tahu dan terjebak lah ya, uang 25 juta tinggal 8 juta kayak gitu. Itu kan sayang banget. Kalau di desa kan bisa ngebantu banyak hal ya untuk usaha-usaha UMKM, dan yang jelas returnnya dapat gitu. Itu terus yang kelima, salah satu yang saran saya adalah kalau bisa memiliki social impact gitu. Jadi kita tuh nanti di akhirat tuh pas ditanya investasi, ya terus manfaatnya apa gitu untuk masyarakat tuh nggak bingung gitu. Jangan sampai kita investasi tuh yang dapat keuntungan tuh cuma pihak pengelolanya sama kita doang. Kalau bisa masyarakat juga kita terbantu gitu. Misal kita investasi dengan UMKM yang memang membutuhkan. Terus kalau misal kita investnya saham, emas, jangan lupa keluarin zakatnya. Atau diwakafkan juga bisa sekarang ya, produk-produknya inovatif sekali di Indonesia itu. Wakaf saham, zakat saham, dan lain-lain. Dan yang terakhir tetapi penting juga adalah pastikan legal dan diawasi. Misal kalau itu adalah lembaga keuangan formal ya, itu harus jelas diawasi oleh OJK, ada izinnya, Otoritas Jasa Keuangan, dan dia itu punya, kalau syariah ya, harus punya DPS atau Dewan Pengawas Syariah ya, DSN MUI. Itu harus jelas, harus di-state di websitenya, harus legal benar-benar. Meskipun sekarang banyak juga yang memalsukan legalitas itu. Nah, silakan teman-teman sering-sering buka sosial medianya dari OJK, banyak meliterasi keuangan terkait dengan pemalsuan legalitas ini.
Tapi kalaupun kita berinvestasinya misal ke personal ya, ke teman, ke tetangga, ya misal ke padeknya, ke omnya, itu kita nggak bisa kan lihat di OJK, tapi kita bisa lihat dari karakternya gimana, orangnya bisa dipercaya enggak, kira-kira dari keluarganya itu orang yang kayak gimana, teman-teman yang di dekatnya itu seperti apa. Kalau emang orangnya bisa dipercaya silahkan gitu. Jangan sampai kita juga salah menempatkan dana kita. Next. Nah, kalau ini memang dari buku ya, di next itu terkait dengan bagaimana sih proses investasi di pasar modal. Boleh minta tolong Mbak Nilam untuk next? Oke, terima kasih. Ini sebetulnya secara umum ya, hampir sama sih ya. Kita harus menentukan tujuan investasinya apa dan berapa. Kita harus lihat expected rate of return-nya dan jumlah dana kita. Jangan sampai kita berangan-angan invest 10 juta, padahal kita penghasilannya aja nggak nyampe gitu. Terus kita harus melakukan analisis efeknya. Efek itu maksudnya yang dari sahamnya itu. Apakah ini memang logis nih, saham perusahaan ini harganya segini per lembarnya gitu. Itu harus dicek, dan ini memerlukan analisis baik fundamental ataupun teknikal. Jadi fundamental itu kita mempelajari tentang portofolio ataupun profil dari si perusahaan yang sahamnya mau kita beli. Misal Unilever ya, itu harus lihat studi tentang ekonominya, industrinya, kondisi perusahaannya, oke nggak nih, kira-kira dalam 3 bulan nanti bakal naik nggak nih. Dan juga kalau bisa teknikal, ini lebih levelnya agak atas lagi ya. Jadi kita melihat pergerakan harganya setiap hari bahkan. Kemudian lakukan pembentukan portofolio. Portofolio ini kan sekumpulan investasi. Jadi misal saya mau beli sahamnya Unilever sama Telkom, misal sama Bank Syariah Indonesia, misal. Nah, itu masing-masing mau berapa lot nih. Nah, satu lot kan 100 lembar ya, mau berapa lot nih. Nah, ini dilihat proporsi dana yang kita akan kerahkan. Kemudian kita setelah membentuk portofolio, kemudian kita harus lakukan evaluasi kinerjanya. Melihat, nah misal kita udah 1 bulan nih ya, oh dilihat evaluasinya, oh yang untungnya paling banyak saham apa sih? Oh kira-kira saham ini aku mau nambah nih untuk invest, atau oh ternyata sahamnya nggak bagus nih, ya kita bisa ambil lah ya dicairkan lalu kita pindahkan ke saham yang lain gitu. Nah kita lakukan revisi ya, kalau misal ada komposisi yang nggak sesuai nih tujuannya, loh kok ini nggak untung misal, nah ini kita bisa pindahkan gitu. Jadi pakai strategi ya, mau nggak mau harus belajar. Next, terkait best practice-nya. Ini saya cerita mudahnya aja ya. Kalau misal teman-teman pengen investasi yang berbasis syariah di sektor real itu, misal dengan membantu permodalan UMKM tetangga, apalagi sekarang ya lagi benar-benar dihantam oleh COVID-19 ini, Masya Allah sekali. Ini mungkin bisa membantu para tetangganya gitu ya, baik dengan akad misal mudorobah ya, nanti ada skemanya pakai bagi hasil, atau misal kalau teman-teman sebetulnya nggak butuh-butuh banget nih return atau cuan, tapi biar nggak nganggur nih dana, ya udah dibantu aja tetangganya tanpa harus ada imbal hasil. Artinya misal kalau minimnya 1 juta ya balikin aja 1 juta gitu. Itu bagi mereka sangat berharga sekali ya, terutama misal untuk usaha-usaha yang musim pesanan ya, misal telur asin ya, atau misal catering hajatan, kan perlu modal banyak tuh di awal. Mungkin teman-teman bisa bantu gitu. Atau kalau misal teman-teman tinggal di kompleks yang memang istilahnya perumahan yang nggak ada tuh butuh UMKM, ya udah kita bisa lihat tuh di peer-to-peer lending fintech syariah kayak Amanah, Capital Boost, tuh dilihat aja tuh, alami ya di websitenya atau apps-nya. Kalau kita pengen ngebantu proyek pertanian ya tinggal pilih campaign-campaign yang ada di situ ya. Seperti itu. Jadi yang kalau misalkan kita membantu tapi tanpa ada bagi hasil, itu namanya akad port. Tanpa bagi hasil apapun itu memang zero ya return on investment-nya. Tapi insya Allah pahalanya dapat lah tetap. Kemudian kalau misal ingin investasi yang nggak tergerus inflasi dan kita sebenarnya nggak butuh tuh return cepet-cepet gitu, ya mungkin emas bisa jadi pilihan ya. Meskipun sekarang bisa ya cicilan emas, gede emas, dan lain-lain, tetapi saya di sini tetap menyarankan untuk membeli secara langsung dan tunai gitu. Untuk unsur kehati-hatian. Meskipun banyak fikihnya ya di sini. Dan kalau kita memang sudah investasi emas, kan emasnya nggak dipakai misal. Nah itu berarti harus kena
zakat tuh. Nah, itu harus diperhatikan kalau emang udah sampai nisab dan haul. Terus kalau memang teman-teman misal punya dana menganggur, misal tiba-tiba dapat warisan gitu ya, atau dapat hibah gitu yang nilainya lumayan gitu. Bingung nih mau buat apa. Kalau ada tanah di dekat rumah teman-teman yang strategis misal, atau tahu ada properti yang bagus nih, mending alokasikan ke situ gitu. Jadi kalau dana menganggur cukup besar, investlah ke situ. Insya Allah returnnya lebih besar ya. Kemudian untuk produk keuangan itu agak banyak, jadi ke next slide aja Mbak Nilam. Nanti kalau waktunya udah mau habis, tolong sampaikan ya. Nah, ini beberapa, nanti mungkin teman-teman bisa dibaca juga ya. Kalau reksadana tadi nggak butuh skill banget, karena udah ada manajer investasinya, dan returnnya itu tergantung jenis reksadana, kan ada macam-macam. Kalau nanti teman-teman ke CS dari bank syariah. Menurut saya ini lumayan menjanjikan. Teman saya pun mengatakan demikian, bahkan bisa untuk membayar SPP dia S2. Kalau deposito syariah, menurut saya nggak terlalu return. Ya, ini lebih untuk mengamankan, karena benar-benar kecil ya returnnya. Iya, katakanlah kalau misalnya 15 juta dalam setahun itu paling dapatnya 500.000. Bayangin 15 juta sebetulnya kalau di sektor real bisa lebih banyak kan dapatnya, menolong lebih banyak orang juga gitu. Kalau sukuk retail ya yang perorangan itu juga lebih aman karena memang di backup kan sama pemerintah. Nah, silakan ini juga untuk membantu program pemerintah gitu ya, daripada hutang ke luar negeri terus kan, mending ke negara, ke rakyatnya sendiri, aman dari inflasi. Nah, atau buat yang pengen lebih ke charity, teman-teman bisa cash wakaf link suku. Ini udah ditutup sih yang untuk perorangan retail. Nanti dibuka lagi aja di websitenya terkait cash wakaf link suku ini. Dia nggak ada return, tapi wakaf kita bisa balik ya, temporer. Tapi kalau memang benar-benar teman-teman pengen mewakafkan semuanya ya juga bisa. Jadi social impact-nya itu lebih berasa ya. Next. Nah, kalau saham syariah gimana? Kalau saham syariah itu kan ada gain or loss ya, kalau kita jual belinya. Dan kita juga bisa dapat dividen ketika perusahaan yang kita beli sahamnya itu mendapat laba. Tetapi memang kita harus punya skill melihat market, kita harus menentukan sendiri saham yang akan kita beli, kita harus peka terhadap isu global, kira-kira misal kayak kemarin itu infrastruktur lagi naik, oh berarti kita beli saham yang terkait dengan kontraktor kayak gitu. Dan kita harus mampu menahan diri. Jangan cepat melihat, untung nih dijual, nanti besok beli, nanti besoknya jual lagi gitu. Harus benar-benar menahan diri. Untuk investasi itu harusnya jangka panjang, jangan jangka pendek. Dan kalau mau lihat saham syariah itu lihat di Jakarta Islamic Index ya. Itu 30 saham syariah dengan likuiditas paling tinggi. Silahkan teman-teman cek mau milih saham yang mana nih. Next. Nah, ini gambaran aja bisa dibaca bahwa termasuk cukup kompleks ya di kita itu aturannya, ada fatwanya banyak banget. Next, ada POJK-nya juga ya, peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan bahwa dana investasi kayak gimana masing-masing penerbitan dan persyaratannya gimana. Ini kalau yang legal harusnya ngerti nih lembaganya. Jadi nggak nggak investasi bodong gitu. Next. Nah, ini gambaran terkait dengan skema-skemanya ya, terkait dengan skema-skemanya. Nah, kalau misal mudorobah kan kita modalin temen, kita benar-benar pure 100% modalin temen yang usaha, nah nanti bagi hasil gitu. Kalau di pasar saham sekunder, nah ini gambarannya. Jadi kita beli ya, terus nanti ada kita harus buka akun dulu, terus nanti diproses sehingga kita pada akhirnya bisa transaksi langsung saham di pasar sekunder, mau jual atau beli saham. Next. Nah, ini salah satu kebanggaan pasar modal syariah di Indonesia itu kita punya SOTS ya. Bisa di next Mbak Nilam, syariah sistem online trading syariah yang pertama dan satu-satunya di dunia. Ini salah satu kebanggaan kita. Dan di sini juga disebutkan bahwa kita nggak boleh margin trading, short selling ya. Kita harus benar-benar membeli yang saham syariah. Jangan kita bertransaksi saham yang non syariah, misal perusahaan rokok ya, perusahaan alkohol, atau ya misal pengelolaan babi dan sebagainya gitu. Itu harus sudah di screening. Next. Nah, ini gambaran kalau mau model wakaf saham ya. Di next, Mbak. Nah, itu bisa keuntungan sahamnya yang diwakafkan atau sekalian sahamnya juga boleh ya. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Next. Nah,
ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi hati-hati penawaran investasi yang tidak realistis. Dia biasanya nggak ada resikonya, kamu tinggal ini aja nanti dapat uang 50.000 sehari. Dan kadang kayak gitu ya orang. Itu berarti udah nggak logis gitu. Kalau mau investasi itu yang realistis, yaitu high risk, high return ya. Karena saat ini banyak banget penawaran investasi dengan skema Ponzi yang terselubung, dan ini nggak boleh karena akan merugikan ya. Dan nggak ada pengawasan yang legalnya ya, hati-hati banget. Meskipun labelnya katakanlah syariah, tapi belum tentu juga itu benar-benar syariah. Ada DPS-nya, ada fatwanya, ada OJK-nya, belum tentu ya. Kadang mereka nyomot nama-nama kiai aja tuh taruh di websitenya, padahal kiai itu nggak ngerti kalau dijadiin DPS. Nah, ada juga yang kasus kayak gitu. Next, kalau ini reksadana ya, tinggal bikin akun, masukin aja tuh uangnya, kan ditransfer atau pakai apa otomatis auto debit, nanti yang ngelola itu pihak manajer investasinya, jadi kita tinggal menerima hasil. Nah, ini salah satu prinsipnya adalah don't put all your eggs in one basket ya, seperti ininya Warren Buffett. Oke, next. Ini kalau suku ya. Kalau suku juga sama, kita harus buka akun dulu, kita serahkan ya, transfer uangnya, terus nanti dikelola oleh perusahaan yang apa ya, kerjasama ya untuk proyek suku ini. Nanti kita dapat imbal hasil. Biasanya kadang 2 tahun, 5 tahun kayak gitu. Next. Nah, pada intinya kalau mau investasi syariah ya 3M ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Biasanya kalau kita udah nyaman ya, terus kita sering sharing tentang investasi, nanti teman-teman kita jadi ikut penasaran, nanti jadi ikut-ikutan gitu ya. Dan pastikan sesuaikan dengan kondisi finansial kita, baru pilih investasinya. Jangan sampai kita berangan-angan terlalu jauh ya, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau bisa minta saran pendapat sama orang yang udah berpengalaman ya, dan pelajari terkait aman berinvestasi. Biar apa? Biar kita melek keuangan, nggak terjebak dengan angan-angan. Nah, seperti yang Warren Buffett itu bilang juga, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Artinya ketika kita belajar berinvestasi, insya Allah nanti kita juga akan dapatkan hasilnya. Dan menurut saya investor sejati ya, beberapa lihat dari teman-teman saya itu memang nggak pernah berhenti belajar. Ada aja hal baru yang dia share, ada aja hal baru yang dia kasih tahu ke kita gitu ya, tentang perkembangan dunia investasi gitu. Artinya mereka benar-benar nggak langsung invest, udah return, udah gitu. Tapi selalu ada hal baru yang dipelajari. Mungkin itu next, itu referensinya. Silakan itu bisa diklik di Google Play ya kalau mau lihat buku-buku itu, di next aja. Yang di drive yang pasar modal itu kalian bisa download full ya. Itu saya dapat amanah dari ketika ikut programnya IDX. Ya, ini juga kalau mau lihat di website ada tuh ya saham syariah. Nah, ini contoh kalau mau ke fintech. Masuk aja ke websitenya, lihat ada simulasinya, contoh-contoh campaign yang ada. Misal kayak ini kan campaign perusahaan unggas ya. Nah, itu keren banget ya, 900 juta udah terkumpul semua. Dalam waktu ini cuma 1,3 bulan. Dan ini juga ada analisis resikonya. Enaknya kalau peer-to-peer lending itu udah ada analisis resiko gitu. Kita nggak perlu mempelajari langsung, nggak perlu terjun langsung ke usahanya gitu. Next. Nah, ini beberapa website yang untuk meliterasi ya. Ada AFSI, ini Asosiasi Fintech yang terkait pendanaan. AFSI itu Syariah Indonesia, ini termasuk kalau mau kerjasama tuh bisa ya. Saya juga masuk ke grupnya itu. Jadi nggak hanya pendanaan, tapi juga kampus-kampus ya, ataupun yang membantu ekosistem fintech syariah Indonesia itu masuk ke AFSI. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Iin atas penjelasannya. Masya Allah, sangat-sangat bermanfaat sekali ya tadi materi yang sudah disampaikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Saya sampaikan dulu ya pertanyaannya, kemudian nanti bisa langsung dijawab oleh Mbak Lisa dan juga Mbak Iin. Yang pertanyaan yang pertama itu adalah dari ini ya, dari Mbak Sarah ya.
Mbak Saramanto Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Mbak Alisa dan Mbak Iin atas materinya yang insightful dan juga untuk panitia Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya adalah Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai salah satu ulama yang sangat hati-hati mengenai sumber harta. Nah, kalau sumber harta yang kita dapatkan itu berasal dari orang yang suka maksiat, misalnya berzina atau mencuri, bagaimana? Apakah tetap halal atau harus kita perlakukan sebagaimana dana riba, misalnya disumbangkan untuk pembangunan toilet umum, jalan yang rusak, dan sejenisnya? Jazakillah khair jawabannya. Ya, silakan untuk Mbak Lisa dulu mungkin ya untuk menjawab, lalu bisa ditambah oleh Mbak Iin. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Sarah untuk pertanyaannya juga untuk Mbak Nilam yang sudah bacakan. Jadi, nah ini kalau saya sih melihatnya ya perspektif bahwa jadi kalau kita belajar muamalah itu kan selalu biasanya prinsip dasarnya itu pada dasarnya semuanya boleh gitu ya, kecuali yang memang jelas-jelas nggak boleh gitu. Jadi saya tuh melihatnya Masya Allah banget, Islam tuh sebenarnya memfasilitasi kita dan memudahkan kita gitu. Kan seiring dengan berjalannya waktu, kita memang akhirnya harus ini ya, nggak selalu apa yang terjadi di hidup kita itu kan hitam putih, kayak misalkan di sini gitu ya. Kalau misalkan dan ini akhirnya gini, lebih ke apa pilihan dan istihad gitu ya ke masing-masing personilnya gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita prefer dan kita memang ingin yang lebih berhati-hati sebagaimana dulu Imam Abu Hanifah, ya berarti memang lebih baik tidak kita terima gitu ya. Atau kalau memang kita mau pun terima, ya kita bisa pakai atau yang bagaimana tadi Mbak Sarah sampaikan ya, dipakai di treatment sebagaimana kalau kita dapat dari yang riba gitu. Jadi itu adalah bagian dari kehati-hatian gitu. Tapi akhirnya kan gini, itulah kenapa kita nggak bisa satu pendapat for all gitu, nggak bisa gitu ya. Makanya kadang ketika misalkan ada temen nih yang curhat gitu ya, dia masih di lembaga keuangan konven gitu ya, dan kita tahu bahwa kalau di lembaga keuangan konven itu kan berarti dia pendapatannya kan riba gitu ya, karena aktivitas utamanya itu dari memang aktivitas riba kalau yang bank konven gitu. Tapi terus gimana? Nah kan akhirnya ada wisdom ya, akhirnya ada kebijaksanaan di situ gitu, bahwa kalaupun memang rekomendasinya adalah kalau misalkan yang teman waktu itu saya sarankan adalah mulai cari gitu. Akhirnya artinya gini, Allah itu kan selalu melihat upaya kita ya gitu. Jadi apakah memang kita ada upayanya apa enggak untuk kita berpindah gitu, katakanlah begitu. Nah, sebagaimana di sini kalau memang itu tidak harus kita terima ya, kalau kita lebih ingin berhati-hati gitu ya, ya nggak usah kita terima dari awal. Tapi kalau memang akhirnya harus kita terima dan kita ingin menjaga gitu ya, kita ingin berhati-hati ya, bisa di treatment sebagaimana riba gitu. Tapi kita juga jangan menyalahkan ketika gitu ya, kita tahu misalkan tetangga kita dia terima gitu ya, atau saudara kita dia terima tapi dia lagi butuh uangnya gitu. Jadi ya itulah kalaupun kita ingin menasehati gitu ya, agar beliau ataupun orang yang kita kenal itu lebih berhati-hati, ya nasihatilah dengan cara yang baik. Tapi jangan sekali-kali kita judging gitu ya, karena ada banyak hal yang akhirnya ada unsur kebijaksanaan di situ gitu. Kalau kecuali itu memang jelas-jelas dari riba gitu. Tapi kan kita itu nggak bisa mastiin ya, dia memang orangnya suka maksiat gitu. Tapi kan mungkin nggak 100% dananya itu dari sesuatu yang dari situ, dari yang haram gitu kan. Makanya ya itu kita nggak semestinya kita yang judging gitu sih kalau dari perspektif saya. Silahkan kalau dari Mbak Iin ada tambahan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Kalau lihat dari pertanyaannya itu kan ya yang terakhir itu yang saya highlight ya, misal disumbangkan untuk pembangunan toilet umum, jalan yang rusak dan sebagainya. Iya, baru kemarin lagi saya diingatkan dari ceramah siapa ya, lupa. Memang kita harus hati-hati banget terkait dengan sumber harta yang kita terima. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mengelola harta, misal mengelola zakat atau kerja di lembaga sosial gitu ya, ada orang datang gitu ya, terus menyumbangkan hartanya, itu memang sebaiknya kalau bisa ditanya gitu, ini sumber hartanya dari mana dan sebagainya.
lalu pekerjaannya apa, kan biasanya ngobrol ya, ada ngobrolnya kayak gitu. Kalau emang kita nggak bisa menggali itu, ya udah berarti lillahi ta'ala, niatnya baik, kita sampaikan untuk hal baik. Tapi kalau kita misal ngerti nih karakter orangnya, dan kita ngerti bahwa dia nggak ada pekerjaan lain yang halal, misalkan dia tahu bahwa kerjanya memang seperti itu yang di dalam tataran yang tidak baik, ya kita nggak bisa juga langsung nolak gitu. Mungkin orang itu niatnya berbuat baik ya, kita terima aja, tapi memang jangan untuk kita konsumsi ya. Misal untuk masjid itu jangan ya, atau untuk misalkan anak yatim duafa terus dibeliin makanan, kalau bisa jangan, karena itu akan masuk ke dalam aliran darah kita ya. Tapi ya benar tadi yang highlightnya paling akhir itu, untuk fasilitas umum itu silahkan gitu ya. Bahkan dosen saya pernah mengajarkan, ya karena di pekerjaan pun kadang ada istilahnya penghasilan yang bersifat subhat ya, itu beliau itu sampai membuat 3 jenis. Ada penghasilan yang memang masuk ke anak istrinya beliau, itu berarti penghasilannya benar-benar dari pekerjaannya, misal gaji pokoknya gitu. Ada penghasilan yang hanya nyampe ke beliau, artinya jangan sampai ke rumah gitu. Nah, nanti sampai beliau itu, misal ada orang yang butuh atau mahasiswa yang butuh, itu diberikan gitu secara cuma-cuma. Ada penghasilan yang benar-benar nggak sampai ke rumah, nggak sampai ke beliau. Artinya ketika didapat itu langsung disedekahkan gitu. Atau misal tadi untuk nih ngebantu untuk buat jalan di desa yang rusak kayak gitu. Sampai sehati-hati itu. Padahal dari beliau sendiri gitu. Tapi kan yang memberikan itu kadang kita lebih ngerti ya orang itu sebetulnya ngasih kita itu karena apa gitu. Kan harus hati-hati. Seperti itu ya, Mbak atau Ibu Sarah Mantovani. Kesimpulan saya bahwa yang penting, guru ngaji saya pun bilang kalau emang kita ragu itu yang penting jangan untuk mengkonsumsi gitu, tetapi untuk keperluan yang tidak dikonsumsi, misal kuota atau apa yang benar-benar nggak masuk ke dalam darah daging kita. Mungkin itu kesimpulannya, Mbak Sarah. Ya, baik. Cukup ya kira-kira Mbak Sarah. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi lagi bisa disampaikan kembali ya di kolom chat. Ya. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Abdurrahman Muhyiddin. Ini langsung DM saya nih. Izin bertanya untuk disampaikan ke pembicara Bu Iin, apakah lembaga investasi yang sudah terdaftar OJK sudah pasti aman dan atau pasti terhindar dari maghrib agar terhindar dari investasi bodong? Syukran jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab Mbak Nila. Iya, silakan. Mbak. Ini soalnya ada 2 ya, yang dari Pak ini tuh kalau yang di chat umum atau beda orang ya? Oh iya beda. Terkait dengan itu, yang di OJK sudah pasti aman. Tapi ingat, kan ada konven, ada syariah ya. Di OJK itu kan bukan OJK itu yang syariah doang, enggak kan? Kan ada yang konven juga. Jadi kalau yang di OJK itu masih campuran, yang syariah dan konven. Kalau kita mau memastikan itu syariah atau enggak, kita bisa lihat listnya itu di websitenya masing-masing atau lihat di AFSI tadi yang saya share itu, di bawah itu ada linknya AFSI ya, www.finexsyariah.com. Itu bisa lihat juga di situ. Artinya apa? Jadi prosesnya tuh panjang ya. Saya kan mengikuti juga waktu itu pernah join di fintech salah satu startup ya. Ternyata untuk mendapatkan izin OJK itu perjalanannya panjang, bahkan sampai hampir setahun gitu. Tetapi dia masih boleh beroperasi meskipun dia sambil jalan dapat izin OJK. Artinya bisa aja dia belum dapat izin OJK tapi sudah dalam pengawasan OJK gitu. Itu juga boleh. Yang sudah jelas-jelas ada listnya OJK itu lebih baik. Artinya kalau ada apa-apa kita bisa lapor ke OJK dan OJK itu bisa membantu kan untuk pengaduannya. Nah, tapi kan kita berbicara terkait syariah. Nah, melihat syariah atau enggaknya, silahkan teman-teman mungkin buka website, download terkait profile dari perusahaan itu ya, lembaga investasi itu, apakah dia punya dewan pengawas syariah. Kalau dia punya dewan pengawas syariah, insya Allah berarti aman, dia syariah. Dan kalian bisa juga itu sampai kepo dewan pengawas syariahnya namanya siapa, cari juga di Google. Dulu pernah saya sampai kayak gitu. Melihat apakah benar-benar ini maksudnya orang yang delegasi dari DSN MUI kayak gitu. Dan kalau misalkan yang
saham syariah itu kan tadi ya sudah masuk ke JII ya, Jakarta Islamic Index, itu juga bisa membantu teman-teman tanpa udah nggak usah screening lagi. Kalau udah masuk Jakarta Islamic Index itu berarti kita udah bisa transaksi saham syariah di situ ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah lembaga investasi lainnya, misal reksadana dan lain-lain, itu bisa lihat OJK dan juga lihat profil dari si perusahaan itu masing-masing. Mereka punya dewan pengawas syariah nggak? Kayak gitu. Dan di websitenya itu biasanya ada logo OJK-nya. Kalau emang dia benar-benar udah legal sama OJK. Gitu. Mungkin itu, Mbak. Iya, baik. Seperti itu ya, Mas Abdurrahman, jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Surjo Ganesha. Ini pertanyaan untuk Ibu Lia, Mbak Iin ya maksudnya ya. Saya setuju dengan prinsip bahwa investasi syariah harus berdampak real. Karena itu mohon rekomendasi bisnis syariah yang aman, amanah, legal, dan pengelolaannya profesional, tidak sekedar berbau-bau Islam dan syariah, tetapi tidak Islami dan tidak syar'i. Mohon sebut beberapa nama yang direkomendasikan dan sudah teruji. Sebab sebagai investor, kita tentu tidak mau uang kita hilang begitu saja karena partner atau pengelola yang tidak profesional. Oke, kalau yang dimaksud adalah investasi syariah di sektor real itu lewat yang fintech syariah ya, peer-to-peer lending. Tadi saya sudah sebutkan beberapa, Amanah ya, Capital Boost ya, Alami ya. Nanti mungkin itu nanti bisa di-share-kan bahannya, nanti diklik aja, atau teman-teman bisa masuk ke www.fintechsyariah.com ya. Itu juga ada list-list fintech-fintech syariah yang memang menjembatani ya kalau ada investor yang mau membantu para UMKM ya. Artinya kan memang itu sektor real ya. Atau kalau yang di bidang pertanian itu bisa ke iGrow ya, iGrow itu tulisannya, itu juga bisa, itu trusted banget. Dan Mbak Lisa ngerti banget tuh ininya apa, penasehatnya di iGrow itu kenal banget tuh. Itu ada juga Tani Joy. Nah, itu macam-macam ya. Nanti saya ketikkan kalau nggak ya di link Zoom ini, di chat Zoom ini, untuk membantu teman-teman sambil menunggu materi yang dari saya itu di-share ke para peserta. Itu udah ada rekomendasi-rekomendasi dan contoh-contoh website yang bisa digali. Seperti itu, Mbak. Iya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bang Sani. Short selling saham tadi hukumnya haram atau makruh ya, Mbak? Jadi kalau misalkan dilihat dari berbagai literasi itu memang nggak boleh ya. Tapi short selling yang dimaksud di sini adalah gini. Nah, ini saya kasih gambarannya. Nah, jadi kalau short selling ini adalah, kalau secara literalnya ya, adalah transaksi yang digunakan dalam perdagangan saham di mana investor atau trader ini minjem dana untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dan harapannya akan membeli saat harga turun. Jadi dia tuh ngambil kesempatan gitu ya. Dia sebetulnya nggak punya dana tuh, tapi dia pinjem dulu. Biasanya tuh minjemnya kemana? Minjemnya ke broker. Ya, ini juga harus hati-hati, ini nggak boleh ya, nggak diperbolehkan. Dia menjual beli saham tanpa memiliki saham yang dimaksud. Itu kan sebetulnya secara konsep juga kita nggak boleh ya jual beli tanpa kita memiliki barang itu. Ya. Nah, di sini gambarannya misal gini, ada investor pengen menjual saham ABCD di harga 10.000 per saham. Ketika pasar saham turun, dia berspekulasi nanti sahamnya itu jadi 8.000 per saham. Tapi investor ini sebetulnya nggak punya tuh saham ABCD, jadi dia harus minjem saham itu ke broker ya. Broker itu yang pialangnya. Nah, setelah mendapat saham pinjaman, investor itu ngejual di harga 10.000. Dapat untung kan? Tapi karena dia minjem sebagai saham dari broker, dia harus ngembaliin. Nah, ketika pasarnya turun, harga sahamnya itu turun, dia baru beli. Ketika dia jual 10.000, dia beli cuma 8.000 kan. Sehingga dia ngembaliin ke si brokernya itu dengan harga yang 8.000. Artinya dia di sini ada keuntungan 2.000 dari jual beli itu tanpa dia memiliki saham itu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau emang kita punya sahamnya itu, terus kita ngejual, terus nanti juga ngebeli, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau benar-benar kita sebetulnya nggak punya gitu, nggak punya saham itu. Dan sebetulnya Bursa Efek Indonesia itu membatasi transaksi-transaksi ini dan ada aturan-aturan apa ya, aturan-aturan ketatnya. Tapi kalau di syariah, kalau bisa kita jangan sampai melakukan hal itu, meskipun kita tahu ilmunya, gitu ya.
Jadi prinsip kehati-hatian itu benar-benar harus diutamakan. Mungkin itu Mbak Nilam. Oke, baik. Kemudian ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Lutfi Abdurrahim. Nah ini mungkin bisa Mbak Lisa atau Mbak Iing ya yang menjawab, tapi kita coba berikan dulu ke Mbak Lisa ya. Iya, biar gantian. Iya benar. Jika kita memberi dana investasi ke bisnis suatu UKM dengan akad mudharabah, tapi UKM tersebut ternyata menggunakan sebagian uang untuk kebutuhan personalnya untuk biaya rumah sakit karena sedang sakit, bagaimana kita menyikapinya sebagai pemberi dana investasinya? Itu dulu Mbak, ada 2 pertanyaan ya dari Lutfi, mungkin itu dulu dijawab Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Ini sebelum saya jawab yang ini ya, tadi saya mau memberikan update informasi terbaru terkait dengan tadi iGrow. Jadi saya personally memang di keluarga kami sebelumnya juga investasinya di iGrow gitu ya, karena kami kenal personally dengan Ustadz Iqbal ya yang jadi inisiator dan founder dari iGrow gitu. Cuman terakhir pas ini sekedar informasi, mungkinnya menambahkan informasi. Beberapa waktu lalu ketika kami Zoom meeting dengan Ustadz Iqbal, beliau menginformasikan bahwa memang di fintech itu memang tantangan regulasinya nih sangat ini ya menguras banyak resource gitu. Akhirnya beliau lepas iGrow gitu. Jadi memang kalau teman-teman cek di iGrow itu di OJK-nya memang masih konven ya sebelumnya. Jadi terdaftarnya itu masih yang konven. Cuman karena sebelumnya saya kenal personally dengan foundernya gitu ya, dan saya yakin dikelolanya sesuai dengan syariah. Kalau kita baca di itunya juga sebenarnya sesuai, walaupun dari sisi pendaftarannya di OJK-nya tuh masih konven gitu. Cuman terakhir akhirnya beliau lepas gitu ya, jadi dijual ke BUMN, ke Telkom dan beberapa BUMN ya, lain gitu ya. Akhirnya sekarang ya di maintain dengan tetap konven gitu ya, tidak. Saya kan waktu itu nanya kenapa nggak didaftarkan ke syariah gitu ya, karena kan sebenarnya dikelolanya sesuai dengan syariah. Terus beliau bilang bahwa beberapa waktu yang lalu nih akhirnya iGrow saya lepas gitu, jadi memang akhirnya ya nggak bisa mendorong lagi gitu ya untuk didaftarkan secara syariah, karena memang kalau dari sisi syariah kan ada tambahan requirement ya, selain dia juga harus follow yang requirement yang sudah ada di OJK, itu juga harus ada syariah compliance-nya gitu, jadi ada tambahan effort. Nah, jadi mungkin kalau saran saya, makanya tadi di slide saya biasanya kalau teman-teman ngikutin slide saya sebelumnya selalu saya put iGrow di situ, karena saya tahu foundernya masih Ustadz Iqbal gitu. Tapi ketika sekarang saya sudah tahu beliau sudah lepas, saya ganti itu amanah sama alami gitu, yang secara registered sudah terregister sebagai fintech syariah. Jadi insya Allah lebih aman di situ gitu. Saya jawab pertanyaan yang Mas Lutfi ya. Jadi biasanya kalau kita akad itu kan di bagian paling bawah tuh ada hal-hal kalau ada yang belum dicatat gitu ya, kita biasanya sih diselesaikan dengan kekeluargaan gitu ya sebelum kita masuk ke ranah hukum gitu. Jadi kalau kita sebagai penyandang dananya ya, kita sebagai investornya itulah kalau saya tuh balik lagi tadi ya, ada wisdom di situ gitu. Kita nggak bisa langsung kamu begini saya laporin ya gitu kan, karena kita tahu dia juga lagi butuh, walaupun idealnya memang nggak boleh kan, harusnya digunakannya sesuai peruntukannya gitu ya. Tapi ya itu sesuai dengan akadnya. Kalau memang hal tersebut belum diatur gitu ya, kan biasa ada tuh akad kalau dia secara sengaja menyalahgunakan dana nanti ada sanksinya gitu, itu biasanya disepakatin di klausul gitu. Tapi kalau memang klausul, kalau biasanya kita invest ke yang teman gitu ya, sehingga tidak begitu detail gitu ya, kan biasanya yang di klausul terakhir itu disampaikan untuk hal-hal yang belum diatur nanti akan didiskusikan secara kekeluargaan gitu. Jadi opennya di situ gitu, jadi bisa disesuaikan dengan kebijaksanaan dari investornya gitu. Apakah dia harus mengganti, kan intinya ini bedanya perspektifnya ya. Kalau kita investasi itu di satu sisi kan sebenarnya kita juga harus siap rugi gitu ya. Jadi bedanya investasi, kita kan selama ini di mindsetin gini, kalau kita nabung ke bank itu kan ada LPS, ada lembaga penjamin simpanan. Jadi kita tuh di-train bahwa kalau kamu nyimpen di bank, uang kamu tuh aman gitu. Walaupun itu hal lain ya, kapan-kapan kita bahas bahwa ternyata sebenarnya tidak seperti itu juga gitu kan. Tapi mindset kita tuh akhirnya gitu, ketika kita mau invest, kita maunya cari aman gitu.
Nah, masalahnya kita harus paham konsep investasi itu. Ketika kita mau berinvestasi, kita juga harus siap rugi. Karena biasanya kan ada profit and loss sharing namanya gitu ya. Walaupun ini bisa ada beberapa investasi yang dia misalkan revenue sharing gitu ya. Tapi kalau profit and loss sharing itu kan artinya kalau misalkan rugi, kita ikut nanggung ruginya gitu ya. Makanya tempo hari itu sempat juga kami ketika invest di teman gitu ya, teman qadarulahnya rugi, akhirnya uang kita hilang, dan kita memang harus siap seperti itu gitu. Jadi mindset sebagai investor itu juga harus kita pahamin bersama gitu ya. Jangan kita mau invest tapi mindsetnya mau aman gitu. Nah itu kita harus ini dulu shifting dulu gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Silahkan kalau Mbak Iin ada yang mau ditambahkan. Iya, dari Mbak Iin ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan pertama dari Mas Lutfi ya? Oke, baik. Kita ke pertanyaan kedua dari Mas Lutfi. Mbak Lisa dan Mbak Iin, apakah ada aplikasi yang bagus untuk kita bisa berwakaf, yang trusted, amanah, dan bagus, kita bisa dapat laporan wakafnya juga? Silakan Mbak Lisa mungkin ya, yang Mbak Lisa nih dulu. yang ininya dompet doa apa dan sebagainya. Iya, untuk ini spesifik untuk wakaf ya yang ditanyakan ya berarti ya. Iya, betul Mbak. Oke, jadi sebenarnya sekarang itu sebagian lembaga, jadi kalau teman-teman cek di Badan Wakaf Indonesia, itu ada sekitar yang terbaru per Juni kemarin ada 285 yang sudah terdaftar sebagai nazir wakaf uang gitu. Nah, sebagian nazir itu memang kalau kita lihat di undang-undang itu boleh, untuk yang undang-undang sekarang masih ada yang dia itu individu, organisasi, dan badan hukum gitu, yayasan gitu, dan ada yang BMT gitu. Jadi dari 285 itu, ada yang dia itu BMT, ada yang dia yayasan. Nah, kalau yayasan-yayasan yang besar, kayak katakanlah ACT, dia punya subnya Global Wakaf Indonesia. Kalau di DD, Dompet Duafa itu ada Tabung Wakaf Indonesia. Rumah Zakat itu punya juga wings-nya, dia rumah wakaf gitu ya. Nah, di yayasan-yayasan yang sudah besar, itu biasa kayak Sinergi Foundation, itu dia punya website gitu. Jadi kita bisa langsung di situ. Kalau ACT itu punya namanya portalnya Indonesia Dermawan. Jadi teman-teman bisa pilih mau ya wakaf yang proyek apa, mau yang proyek sumur, apa yang lumbung pangan, apa yang lumbung ternak wakaf gitu ya. Itu ada, jadi teman-teman bisa pilih sesuai preferensi di situ. Nah, ada juga beberapa yang dia sifatnya seperti macam marketplace gitu ya, bagi para nazir-nazir, ada namanya wakaf hasanah. Jadi dulu ini adalah diinisiasi ketika Pak Imam Sabtono masih jadi direktur di BNI Syariah ya gitu. Jadi pengennya dulu ketika sempat ngobrol juga ya dengan tim di BNI Syariah, itu pengennya sebenarnya adalah itu jadi semacam kayak kita bisanya gitu untuk khusus nazir-nazir wakaf gitu. Cuman memang regulasi, ada beberapa regulasi yang membuat nggak bisa semasif itu, belum bisa lah dengan regulasi yang sekarang. Makanya kalau harapannya dari teman-teman LKSPWU, jadi ada kalau di wakaf itu bank syariah itu namanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Idealnya sebenarnya kalau kita baca di peraturan itu, kalau teman-teman mau berwakaf uang itu mesti lewat LKSPWU gitu. Cuman memang di Indonesia ini nggak semuanya seperti itu ya gitu. Sebagian nazir juga menerima juga secara langsung lewat portal-portalnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi mbaknya mau pilih, bisa opsinya itu wakaf hasanah, atau misalkan CIMB itu juga ada jadi berkah ya. Itu juga punya dulu biasa ada jadi berkah, terus ada juga CIMB itu ada punya website gitu, semacam itu juga gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu berdasarkan peraturan, kalau lebih dari 1 juta dia baru dapat sertifikat wakaf uang. Jadi kalau teman-teman ini wakafnya 100.000, itu kalau lewat LKSPWU itu nggak akan dapat sertifikat wakaf uangnya gitu. Kecuali kalau misalkan lebih dari 1 juta. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, baik. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada beberapa nih. Ada yang DM ke saya ingin bertanya, apa hukumnya trading saham dalam Islam, dan bagaimana trading saham yang dianjurkan dalam Islam?
Apakah ada saran dari Ibu untuk membangun portofolio investasi syariah yang direkomendasikan untuk orang yang ingin pensiun dini kurang dari 20 tahun lagi? Oh, ini berarti dua pertanyaan yang berbeda ya. Yang pertama tentang trading saham, kemudian yang kedua portofolio investasi syariah yang direkomendasikan gitu untuk yang ingin pensiun dini. Seperti itu. Ini mungkin bisa dijawab bergantian ya oleh Mbak Lisa dan Mbak Iin. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya terkait trading saham itu boleh ya di syariah itu boleh banget ya. Yang penting sahamnya syariah dan kitanya nih investornya itu kalau bisa ya benar-benar investor Islami gitu. Jangan memang sahamnya udah syariah tapi istilahnya kita perilakunya, akhlaknya dalam bermuamalah, bertransaksi itu gak sesuai syariah. Jadi ini benar-benar harus sesuatu yang komprehensif ya menurut saya. Jadi kalau memang mau jadi investor yang baik ya, yang Islami ya, pertama sahamnya syariah, boleh trading, boleh banget ya, dan learning-nya terus-menerus ya, learning improvement-nya. Karena seperti yang tadi, ternyata kan update dari dinamika dunia investasi itu sangat cepat ya. Jadi saham syariah pun bisa berubah-ubah ya. Kalau mau rekomendasinya silakan buka di Jakarta Islamic Index JII ya. Di situ berubah-ubah. Di sana itu si BI Bursa Efek Indonesia itu sudah memfilter gitu dari saham-saham syariah yang ada, diambil yang paling baik gitu, yang selama ini konstan, yang selama ini likuiditasnya paling bagus dan kita diperkenankan untuk trading di situ. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat materi saya itu di bagian belakang itu ada referensinya itu dari Pak Irwan Abdullah itu orang BEI itu juga punya banyak buku terkait itu dan memang sudah membolehkan gitu. Dan investasi syariah, trading saham syariah di Indonesia itu menurut saya itu cukup membanggakan ya, menjadi leading menurut saya. Karena kita satu-satunya yang sudah punya sistem online trading syariah ya di dunia, satu-satunya dan baru pertama gitu. Jadi pasti boleh. Silahkan, tinggal milih saham yang memang sudah sesuai JII. Jadi kita harus update nih, misal kita udah punya 5 jenis saham gitu. Kita harus update dia masih masuk ke JII nggak di tahun ini, di bulan ini gitu. Kita harus update gitu. Terus kita gimana caranya, kita niatnya emang investasi jangka pendek atau jangka panjang nih. Kalau jangka panjang berarti harusnya kita nggak keburu-buru untuk jual beli dengan cepat atau hanya mencari cuan semata, tapi kita harus bisa ngerti analisisnya, dia akan grow-nya gimana si saham itu dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Nilam yang terkait trading. Udah menjawab kah? Iya, baik. Terima kasih Mbak Iin. Kemudian yang kedua mungkin tentang ini Mbak, yang rekomendasi portofolio investasi syariah ya, yang untuk orang yang ingin pensiun dini kurang dari 20 tahun lagi. 20 tahun laginya kapan ya? Maksudnya saya nggak bisa menebak-nebak ya, maksudnya untuk mungkin di umur 40-45 tahun gitu Mbak. Ya kalau misalkan itu kan tergantung dengan istilahnya dana yang kita miliki gitu ya. Kalau emang cuman untuk kayak saham dan kita itu punya sedikit, ya itu nggak bisa untuk pensiun dini gitu ya. Tapi kalau emang kita punya banyak, ya punya banyak dana menganggur ya, sampai misal ratusan atau atau triliun gitu, ya silakan. Kalau saya sih lebih memilih untuk ke properti. Itu benar-benar menjanjikan, tapi hati-hati, meskipun banyak label properti syariah, cek dulu legalitasnya ya. Kalaupun syariah, ada nggak DPS-nya, ngadain pengajian nggak itu buat para investornya ya. Karena banyak banget sekarang itu yang label syariah, mau properti kayak mau saham kayak mau fintech kayak, tapi dia itu cuma memanfaatkan gimmicknya masyarakat yang lagi pengen hijrah, yang lagi pengen beralih gitu ya ke syariah dan muak mungkin dengan sistem ribawi. Nah itu banyak banget yang abal-abal gitu. Jadi kita sebagai investor yang cerdas itu benar-benar harus menggali, jangan cepat ke bawah gitu. Kalau kita ditawarin, cek betul-betul di website, ada nggak tuh legalnya, bener nggak sih itu, dicek lah gimana dengan nasabah-nasabah sebelumnya, ada nggak bener proyeknya ditunjukin. Itu kalau mau ke properti ya, karena ini kan bukan sedikit ya,
Tapi kalau mau lebih aman, silakan untuk ke reksadana ya, lebih aman. Maksudnya kita nggak perlu capek-capek ya, kita tinggal buka akun rekening reksadana syariah, terus nanti itu dikelola oleh manajer investasinya. Menurut saya itu juga bisa untuk dana jaga-jaga kita gitu ya. Kalau emang mau saham bisa sih, sebetulnya bisa banget kalau Bapak Ibu memang punya waktu untuk belajar dan ngerti ilmunya. Tadi analisis teknikal, fundamental, kayak gitu. Mungkin itu sih saran saya ya. Kalau untuk emas, ya tergantung juga nilainya berapa, banyaknya berapa ya, logam mulia, misal antam dan sebagainya. Dan itu kan juga harganya lumayan ya, bisa fluktuatif juga gitu, meskipun nggak tergerus inflasi banget. Tapi kalau emang mau benar-benar untuk jangka panjang, apalagi untuk pensiun gitu, kalau emang punya dana gede, menurut saya better properti. Properti yang strategis ya, bisa tanah, bangunan, ataupun masuk ke, sebenarnya ada jenis-jenis investasi. Salah satu jenis investasinya itu yang terkait dana real estate tuh ada di Indonesia. Nanti bisa cek di materi saya itu, ada fatwa terkait dana investasi real estate, mungkin bisa digali informasinya dan bisa ditanyakan, nggak apa-apa, silakan. Itu ya Mbak. Ya, oke, baik, baik. Berhubung ini waktunya tinggal sedikit lagi dan kita ada 2 pertanyaan lagi nih kita habiskan, tapi mohon dijawab dengan singkat ya Mbak ya. Jadi ini pertanyaan yang kedua terakhir itu adalah mau bertanya tentang pengalaman panelis terkait reksadana syariah. Apakah sebagai investor ikut mengambil porsi kerugian? Misal setelah pandemi ini banyak unit usaha yang turun, apakah saham kita sebagai investor juga berkurang? Jazakumullah khair. Mbak Lisa mungkin? Apa? Monggo, saya tadi kan materi dari barangkali Mbak Lisa lebih punya pengalaman nih. Saya jujur belum jadi investor juga di reksadana gitu, karena kalau saya personally ya, ini kan kembali ke tadi ya profil risiko gitu. Saya tipikal investor yang lebih suka ke real sektor gitu daripada keuangan gitu. Nah, ini adalah preferensi pribadi saya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi beda sama teman-teman. Jadi walaupun saya ngisi materi tentang investasi, bahas juga tentang saham gitu ya, tentang saham syariah atau deposito syariah gitu. Tapi saya personally, kalau dari experience saya pribadi, saya sendiri prefer yang ke real sector gitu. Karena apa? Kenapa? Misalkan gini, real sector itu bisa saya ke teman ya, kayak tempo hari yang misalkan kami investasi ke bisnisnya teman gitu, atau lewat yang dulu kalau fintech ya kami ke iGrow gitu. Nah, kenapa kami dulu pilih iGrow gitu ya, dan sebenarnya fintech yang lain kayak misalkan Etis tadi sempat di-share sama Mbak Iin juga ya, itu kenapa ke situ, karena selain kita investasi, itu kita ada impact-nya gitu. Jadi kalau di teman-teman dulu di iGrow itu ada karbon yang diserap berapa gitu. Jadi dapat laporannya setiap periodik, setiap bulan itu saya dapat update-nya di dashboard kita bisa cek gitu ya. Itu nanti ada tuh kayak kita tuh sudah membantu petani lokal gitu ya. Jadi itu yang investasi yang kalau saya personally itu lebih prefer gitu. Jadi bukan investasi hanya return untuk kita gitu, tapi ketika kita berinvestasi kita bisa lebih, kalau bahasa sekarang nih yang lagi ngetrend, lebih ada social impact-nya gitu. Jadi mungkin itu jawaban singkat dari saya. Oke, bentar. Ini saya share dulu yang tadi JII ya. Oke. Iya, benar banget sama dengan Mbak Lisa. Tadi kan saya juga sempat menyampaikan, meskipun saya membahas saham, tapi saya bilang meskipun saya mengenal saham dari 2013 ya, 14 S1 ada benar-benar praktikumnya 6 bulan itu, tapi sampai sekarang saya masih belum tergerak untuk melakukan itu. Saya juga sama, lebih lihat teman yang memang punya usaha terus menawarkan dengan skema bagi hasil tersebut, lalu saya juga lebih milih ke teman gitu, ataupun emas ya, dan yang memang bisa saya beli secara langsung gitu. Tapi untuk terkait reksadana ini pengalaman dari teman saya langsung gitu, yang menyatakan bahwa cukup lumayan gitu, bahkan bisa untuk membayar SPP dia di S2, di mana nilainya lebih dari 2 digit ya. Jadi tadi pertanyaannya ini, silahkan ya kalau memang mau terkait reksadana. Yang penting kita harus kalau reksadana itu kan ada manajer investasinya ya, yang memilih dia akan investasi kemana. Yang jelas kalau misalkan kita reksadana syariah, dia harus
menyalurkan ke lembaga-lembaga yang memang sesuai syariah. Nah, terkait dengan untuk unit usaha yang turun, apakah saham kita juga sebagai berkurang? Nah, itu bisa jadi ya. Karena kita itu kan sebetulnya langsungnya itu manajer investasinya. Yang lebih ngerti itu manajer investasinya. Dia itu, dan sebagai manajer investasi ya, kalau saya sebagai manajer investasi, pasti saya akan berinvestasi ke tempat yang paling bagus, yang paling menguntungkan gitu kan. Dan dia udah ahli nih, dia analis ahli yang profesional melihat portofolio dari semua efek-efek saham yang ada. Sehingga itu makanya lebih trusted dan lebih aman, dan kita nggak perlu riweh melihat pasarnya gimana nih, lagi naik apa turun, nggak kayak gitu kalau di reksadana. Karena reksadana itu untuk orang-orang yang sibuk dan nggak mau ambil pusing gitu. Kecuali kalau saham, nah itu mungkin kena banget. Kalau emang lagi turun harganya ya kita kena. Tapi yang namanya usaha ada naik ada turun, ya itu tergantung. Dan kalau kita emang tadi ya pengennya namanya investasi itu ada untung ada rugi gitu. Kita nggak bisa mengambil untungnya aja terus gitu. Kita harus siap dengan dua resiko itu ya. Itu mungkin jawaban singkat dari saya. Apakah dia mengambil porsi kerugian atau enggak, saya belum melihat secara detail ya. Dan tapi mungkin teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya itu kan ada contoh skema untuk reksadana. Dan itu kan tergantung jenis reksadananya apa. Kan ada reksadana valuta asing, ada reksadana macam-macam kayak gitu. Nah itu harus explore lagi, nggak cukup waktunya untuk menjelaskan semua gitu. Mungkin itu Mbak Nilam. Ya, baik Mbak Iin. Nah ini pertanyaan terakhir dari Mbak Fitri. Mau bertanya tentang adakah perbedaan mengenai analisis fundamental dan teknikal pada investasi syariah dengan konvensional? Terima kasih. Oke, untuk analisis teknikal dan fundamental itu yang saya pelajari sih nggak ada perbedaan yang secara signifikan ya. Karena ini kan pengertiannya bukan syariah ya. Pengertiannya kan kalau fundamental berarti dia studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaannya. Nah, itu kan untuk menentukan apakah dia masih masuk ke daftar JI tadi, saham syariah atau enggak. Nah, itu kan mungkin bisa dilihat dari informasi dari situ. Sedangkan kalau analisis teknikal itu kan dia melihat kinerja saham syariah itu dengan pergerakan teknis harga saham. Harga hari ini jam ini berapa, besok hari ini jam berapa, harganya lagi di angka mana. Itu kan kalau teknikal. Nah, menurut saya kalau investasi yang konvensional mungkin dia nggak akan melihat dia masuk ke JII atau enggak. Tapi kalau kita ini yang syariah nih, sebagai investor syariah, kita harus benar-benar melihat apakah efek dari perusahaan tersebut itu masih masuk ke daftar JII tadi, Jakarta Islamic Index atau enggak. Kalau masih masuk, silahkan kita berinvestasi di situ. Kalau emang tertarik ke saham. Tapi kalau misalkan, oh ternyata dia udah nggak masuk nih ke JII, ya udah nggak usah kayak gitu. Tetapi secara analisis umumnya sama ya menurut saya. Dan yang syariah itu kan bukannya juga benar-benar syariah semua ya. Kan kayak Unilever udah syariah, tapi dia ada aturannya kayak nggak boleh transaksi yang non syariahnya itu lebih dari 5% dan sebagainya. Itu secara teori itu ada banyak lah aturan dan ketentuan dia bisa masuk ke JI atau enggaknya kayak gitu Mbak ya. Jadi secara umum sama aja. Ya baik. Alhamdulillah sudah selesai semua pertanyaannya, sudah terjawab. Jazakumullah khair atas jawaban-jawaban yang sangat menarik ya dari Mbak Lisa dan juga Mbak Iin. Dengan begini, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Mungkin dari Mbak Lisa dan Mbak Iin boleh kalau misalnya ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, saya persilahkan. Monggo Mbak Lisa. Oke, jadi mungkin menutup ini ya diskusi kita sore hari ini gitu. Jadi mungkin sekali lagi reminder untuk kita bersama ketika kita sebagai muslim, ketika kita mau berinvestasi itu bukan sekedar untung buat kita di duniawi gitu. Jadi kita harus juga mempertimbangkan apakah investasi kita itu tadi prinsipnya ya halal dan thayyib apa enggak gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita cuman halal doang, mungkin kita akan investasi di perusahaan katakanlah kelapa sawit gitu. Tapi kita tahu kelapa sawit itu ke environment itu efeknya negatif gitu. Jadi kalau kita sudah tahu ya, jadi kalau di Islam itu kan punya ilmu itu orientasinya untuk amal gitu. Jadi
satu ilmu kita, oke sekarang kita per hari ini kalau kita berinvestasi, saya akan pilih investasi yang halal dan thayyib gitu. Jadi dari diskusi, semoga dari ada main takeaway yang kita bisa aplikasikan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik Mbak Alisa. Dari Mbak Iin? Mungkin dari saya singkat aja, jangan lupa kalau emang kita benar-benar niat menjadi investor yang islami, luruskan niat, dan tadi lihat social impact-nya ya, environment impact-nya gimana gitu, seperti yang dibilang Mbak Lisa, kita harus berhati-hati. Dan jika kita memang sebetulnya punya niatan lurus untuk membantu, mungkin kita bisa lihat dulu sekitar kita, ada nggak sih keluarga yang benar-benar lagi membutuhkan dana, ada nggak sih tetangga yang benar-benar membutuhkan dana kita untuk memajukan usahanya, untuk membantu, misal ada anak-anak yatim di situ, duafa di situ, silahkan lihat dulu dari yang terdekat sebelum kita sampai jauh-jauh gitu ya. Mungkin itu sih sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Jazakumullah khairan atas sharingnya Mbak Lisa dan juga Mbak Iin. Semoga jadi amal jariah ya Mbak. Untuk materinya tadi sudah saya kirim ke kolom chat, silahkan di-download, dan kalau dari Mbak Lisa materinya di link ya, bisa disimpan. Kalau begitu saya akhiri sesi Alkitab Time hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih juga jazakumullah khairan khasiran kepada semua peserta yang sudah hadir di webinar hari ini, dan nantikan juga webinar lainnya ya di Alkitab selanjutnya. Nanti yang akan kami share juga di medsos Learning Quran, seperti itu. Baik, saya tutup webinar hari ini saya tutup dengan tadi udah ya dengan alhamdulillah. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.